persatuan dan kesatuan, bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan ini menjadi contoh seperti yang dicontohkan siapa? Ya Tuhan Yesus, sudah titik. Nggak ada lagi jawabannya. Tetapi kita sendiri adu-aduan. Terus itu yang mau dimauai Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus membilang damai sejahteralah kau di bumi? Itu perintahnya. Damai sejahteralah, ya kan? Saya nggak tahu di apa, karena saya nggak ahli, bukan sekolah teologi, tapi saya pernah mendengar kalimat itu. Ya, jadi yang begini-begini ini kita kalau nggak ada semangat persatuan, termasuk di Zoom ini, saya tahu di Zoom ini ada orang yang tidak sama visi, misi, ya, terus tujuannya tidak sama di kita ini. Biarlah dia dengar nggak apa-apa. Tapi kita tidak boleh memaksakan juga. Kita boleh memaksa kuda ke sungai, tapi tidak bisa kita maksa dia minum. Kenapa? Dia takut yang diminum ada racun. Yang begini-beginilah, makanya ke depan coba kita kembangkanlah bagaimana cara kita mempengaruhi mereka supaya mereka mau bersatu dengan kita dengan tidak tanpa tekanan. Gimana caranya? Itu yang paling strategi paling jitu itu. Sama kata Sun Tzu apa? Menguasai suatu negara tanpa harus menghancurkannya. Itulah yang saya dapat pelajaran strategi. Itu disebut strategi paling unggul. Bagaimana menguasai suatu negara tanpa harus menghancurkannya. Bukankah ini yang sedang diimplementasikan negara Tiongkok? Bagaimana dia menguasai Afrika? Bagaimana dia menguasai Timur Timur? Tanpa harus menghancurkan, enggak. Tapi semua ketergantungan kepada dia. Nah, disitulah hebatnya negara Tiongkok membangun pusat kekuatan. Dia masuk menguasai itu negara melalui kelemahan negara itu. Dia lewat manuver. Kalau Amerika close with, dia masif, hancurkan, efektif. Dia tidak pikirkan efisien. Berapapun anggaran belanja negara, kalau perlu menghancurkan suatu negara seperti Irak, ya dihabisin, ya Kuwait kemarin apa segala macam, itu dia nggak pandang bulu. Tapi kalau Sun Tzu beda, dia pakai konsep manuver. Bagaimana saya menguasai suatu negara itu tanpa harus menghancurkan? Itulah strategi yang paling unggul. Yang kedua, bagaimana saya menguasai kekuatannya melalui kelemahannya. Hati-hati. Dan ini sekarang strategi yang diajarkan oleh Sun Tzu, ini dipraktikkan semua negara. Tidak semuanya. Nah sekarang kita, ya kalau kita memaksakan kekuatan kita di Indonesia, kita punya kekuatan nggak? Apa kekuatan kita? Karena mereka mayoritas, mereka ada di mana-mana. Nah, yang begini ini memang susah ya. Saya bukan apa-apa, tapi bagaimana kita mempertahankan. Di paradigma saya, yang keberapa itu, keempat kalau nggak salah. Tujuan nasional adalah apa? Keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta apa? Utuhnya jati diri bangsa Indonesia yang Pancasilais dan setia kepada apa? Amanat konstitusi Undang Dasar 45. Itulah tujuan nasional kita. Nah, ini tujuan nasional ini berbeda-beda. Diajarkan di universitas. Sekarang, kalau tidak utuh negara ini, apakah bisa kita merdeka? Apakah kita bisa bersatu? Apakah kita bisa berdaulat, adil dan makmur? Itulah visi nasional. Tapi ini kan harus diajarkan. Harus dikembang, bagaimana kita memberikan pembekalan kepada next generation. Saya kan sudah bilang, pertanyaan yang harus kita jawab, ya, apakah Indonesia ini masih utuh? Utuh dulu. Negara Kesatuan Republik ini dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, ketika usianya nanti 1 abad. Majapahit aja 4,5 abad. Ya, Sriwijaya hampir 7 abad, 6 abad lebih kan. Tapi kenapa mereka bisa? Kenapa mereka hancur? Itu yang harus ditanyakan gitu loh. Jangan-jangan negara kita nanti sudah berubah semua itu karena mindset bangsa ini tidak lagi dicekokin. Pancasila itu sudah bergeser nilai-nilainya.
Bahkan itu mau direbut kan. Ada kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa itu adalah milik kami. Konstitusi Undang-Undang Dasar adalah milik kami. Nah, kalau dia bilang milik kami, terus mana milik kita? Ya, ini pertanyaan yang paling sangat mendasar. Ini waktu masih ada nggak Pak Paul? Saya belum sempat menjelaskan doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta yang harus dipahami oleh semua kita. Silakan Pak Paul. Sebentar. Wah, kayaknya ini kita ngabisin pertanyaan aja sejam ini selesai nih Pak Jenderal. Mungkin sebaiknya kita biar teman-teman ini mendesah-desah dulu nih Pak Jenderal, kasihan ini. Ya oke, silakanlah. Terus Kalau memang nggak apa-apa, nanti kan kita masih ada minggu depan atau misalnya tiap hari terpaksa ya kita bahas ini terus, nggak apa-apa kan? Kan kita belum bisa topik-topik panas dulu kan, nggak boleh kan? Ya, ini supaya jangan dikira kan, nantangin Jokowi lagi kan? Ini ada dinamika situasi ya, dinamika situasi yang berkembang. Saya di pembicaraan awal saya kemarin apa saya bilang? Indonesia ya, tantangan ancaman yang akan dihadapi Indonesia dalam kurun waktu sampai 2024 perlu diwaspadai apa? Yang pertama, ya konflik separatis Papua. Itu belum selesai-selesai. Ya. Kalau itu pecah, maka akan terjadi konflik lainnya. RMS masih sampai sekarang belum selesai. Ya, contoh, Ambon itu, Maluku itu dulu pusat kekuatan mereka, dia tempatkan di mana? Di Pelagandong. Pelagandong pun udah dirobek-robek. Siapa yang merobek-robek ini? Ya, terus yang ketiga, masalah Aceh masih juga mengemuka. Belum masalah Ambalat. Ambalat itu jangan dikira tidak. Masalah Laut Cina Selatan. Ini krisis yang akan kita hadapi. Kemungkinan kontingensi. Bisa iya, bisa tidak. Kemudian bencana alam. Kemudian bencana buatan seperti teroris dan sebagainya. Dan satu lagi, gara-gara satu orang, ini bisa pecah. Contoh begini, kan mereka yang bilang, Pak Paul menyebabkan apa? Mereka sudah mengatakan Pak Paul itu menyebabkan karena kata-kata Pak Paul itu sudah memecah belah kerukunan beragama. Nah, yang begini-begini, gara-gara satu orang Tunisia itu terjadi Arab Spring kan? Nah, ini yang kita waspadai. Jadi kita tujuan kita itu jelas ingin menyelamatkan orang sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Tetapi orang yang diselamatkan kan belum tentu mau. Belum tentu mau. Ya, karena mereka juga ya sama dengan orang Israel. Kenapa orang Israel sampai sekarang belum percaya sama Tuhan Yesus? Tidak semua ya, ada yang sudah memeluk, tapi kan sebagian besar tidak. Bahkan ada yang saya nggak kenal itu Tuhan Yesus katanya. Jadi yang begini-begini ini kan memang berat. Nah sekarang how to influence ya the others without opponent, tanpa serangan, tanpa tekanan. That's the best strategy. Itu caranya. Ya, saya juga nggak bisa memaksa kok. Ya, ada bapak uda saya. Kalau di Batak itu bapak uda itu adik bapak kandung. Itu dia Muslim, tapi nggak bisa saya paksa. Tapi ketika dia mau mati, tolong kuburkan aku bapak uda ini secara Kristen, cobalah. Kan bingung. Nah, yang begini-begini ini, ya itu tadi, kesadaran itu kan tidak bisa kita paksa. Bagaimana? Jadi begini aja lah. Supaya kita tidak, saya bukan takut menjadi korban ya. Artinya nanti orang Kristen dianiaya di sini gara-gara Pak Paul menista agama, nggak ada undang-undangnya. Ya kan, tidak ada. Jadi ini perlu kita bicarakan ya, bagaimana Zoom ini yang tadi yang selalu dibilang panas, tapi bagaimana sejuk, tapi lebih panas daripada panas gitu loh. Oke lah, lanjut Pak Paul, silakan. Kalau ada yang mau tanya lagi lah. Tapi saya kira tadi beberapa pertanyaan bisa saya jawab. Sebenarnya mau jawab si Rangga itu yang dikatakan Pak Mungkin Dharma yang masalah itu, COVID nanti dulu, masalah vaksin nanti. Ya. Ini lanjut Pak Opung JJ, silakan Pak Opung JJ. Terima kasih Pak Paul. Rahayu Pak. Rahayu.
Aduh, gatal. Selamat malam, Tulang Jenderal. Oh, selamat malam, Ora, Samang Buru. Siap. Saya ingin menyampaikan nih dari Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Masih kedengaran ya, Ya, Pak Paul? Masih. bagus. Siap. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini sekarang adalah peperangan roh. Efesus 6 ayat 12 ini saya dapat dari Pak Paul dulu ini. Saya kembalikan lagi ke Pak Paul. Jadi rohnya ini seperti yang dibilang Pak Tambunan tadi, ada roh Babel dan ada roh ketakutan gitu ya. Jadi roh Babel ini ya kita lihat dia semena-mena melakukan ketidakadilan dan perpecahan bahkan penindasan. Sementara roh ketakutan tidak dapat lagi melihat kebenaran atau ketidakadilan maupun penindasan itu. Nah, yang parah ini roh apa ini? Roh ketakutan ini ada di kandang kita gitu ya. Saudara-saudara kita yang seiman gitu. Kemarin ada tadi pagi ada saya lihat itu ada pendeta yang mengatasnamakan orang Kristen minta maaf atas kejadian ini gitu ya. Saya nggak tahu ini apakah pendeta ini sudah dihinggapi roh ketakutan atau apa gitu ya. Jadi artinya mereka nggak bisa lagi melihat seperti yang dikatakan Pak Jenderal tadi, kebebasan bertindak gitu ya. Kebebasan bertindak, dia tidak lagi memiliki rasa kedaulatan dan juga bahkan tidak punya hak untuk berdaulat gitu. Makanya mereka yang pelihara adalah ketakutan bagaimana supaya mereka bisa manggung, bisa berkhotbah di internal mereka nggak diganggu, itu yang dipikirkan mereka gitu. Padahal misi kita sekarang kan menyatakan kebenaran itu gitu. Memang ya mungkin ada cara-cara yang disampaikan oleh Pak Paul, saya kurang setuju gitu ya. Tapi karena ini kan zoomnya Pak Paul dan itu caranya Pak Paul, saya nggak bisa memprotes itu gitu. Ya silakan saja lah Pak Paul yang punya cara seperti itu. Tapi ketika Pak Paul mungkin saya datang ke rumahnya, saya bisa bincang-bincang sebagai saudara gitu ya untuk hal yang lebih enak dalam kasih gitu. Kalau di Zoom ini saya nggak bisa mengapa-apain Pak Paul gitu. Itu cara dia gitu. Jadi makanya saya nggak berani menilai Pak Paul dalam hal cara gitu ya. Makanya ini roh ketakutan ini muncul sekarang di kita gitu. Makanya ada yang biasa hadir di sini pun banyak nggak muncul ini. Saya takutnya mereka sudah ketularan roh ketakutan juga gitu. Bukan saya juga mau berani mengatakan ini, tapi maksud saya gini ya, kalau memang kebenaran ya kebenaran yang kita nyatakan gitu. Ya soal yang lain itu bukan bagian kita gitu. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Pak Jenderal tadi, kebebasan bertindak itu nggak ada lagi gitu. Bagaimana kita mau melakukan ibadah kita dengan benar, dengan bebas, memeluk agama kita kalau ada tekanan-tekanan, ada pemaksaan, ya kan? Muncul paradigma mayoritas minoritas, ya kan, yang didasarkan kepada ideologi gitu ya. Sehingga apa? Ideologinya pun yang ideologi politik dan ideologi agama. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Diskriminasi gitu. Karena dia mayoritas, karena dia minoritas gitu. Jadi ini yang nggak ada lagi kebebasan bertindak itu gitu. Jadi konsep yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi ini sebenarnya harus direnungkan kembali ketika ancaman yang akan datang yang dikatakan Pak Tobing tadi dalam waktu dekat menjelang pemilu ini tidak diperhatikan oleh negara. Ya saya nggak tahu seperti apa nasibnya bangsa ini nanti. Akan menyusul nanti pulau-pulau semua masing-masing mau merdeka gitu ya. Padahal negara kesatuan ini harus kita tetap jaga sesuai dengan amanat dari founding father kita gitu. Nggak ngerti lah gitu. Jadi hanya itu aja yang mau saya katakan. Sekali lagi Pak Paul, tetap
dalam semangat dari Roh Kudus, Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan untuk Pak Paul. Dan teman-teman semua, mari kita bawa Pak Paul di dalam doa, supaya tetap mengatakan kebenaran yang dari Tuhan. Terima kasih Pak Paul, terima kasih Pak Jenderal. Iya, Opung. Nanti kita lewat dulu ya. Betul tuh tadi Opung ya. Tadi kita bahas. Pak, terangkan dulu ya. Terangkan lagi boleh tadi ya. Tapi, skip dulu kali ya. Pak terangkan ya. Pak Chandra dulu ya. Karena ini nambah-nambah lagi nih. Pak Chandra dulu. Silakan Pak Chandra. Pak Chandra. Mikrofonnya. Halo, Ya, silakan. ya. Halo, Shalom. Iya. Ya baik. Semoga ya peristiwa Pak Paul ini ya membawa kesatuan tubuh Kristus ya. Jadi kita kita bisa introspeksi diri. Ya ini ya seperti alam ya. Kalau kita belajar dari alam kan kayak saat burung diserang ya, kayak burung jalak diserang burung elang gitu atau burung apa gitu, alap-alap gitu ya. Nah itu kan biasanya mereka bergerombol ya Pak ya, untuk mengacaukan konsentrasi predator ya Pak ya. Nah demikian juga bila saudara seiman kita ya kayak Pak Paul ini aja ada masalah, seharusnya kita bersatu ya. Jadi ini bukannya kita terpecah, tapi kita membentuk kesatuan. Karena kita juga harus belajar dari alam, burung aja bisa membentuk kesatuan, terus udah gitu bahkan mereka kalau bermigrasi jarak jauh mereka membentuk formasi V ya Pak ya. Nah, dan juga kita juga jangan terpecah ya. Semoga kita tetap bersatu. Ya ini ya juga ya seperti kayak di Alkitab kan kita diajarkan untuk mengasihi musuh ya. Apalagi ini saudara seiman kita Pak Paul ya, dalam masalah ya kita harus lebih mendukung ya. Seperti itu. Ya saya percaya sih tiap kejadian pasti ada hikmahnya ya. Ya mungkin kalau saran saya ya mungkin channel YouTube kita mungkin harus ditambahin kata ini ya kali ya Pak ya, untuk kalangan sendiri ya. Kan biasanya para kadrun kan juga suka keep ya Pak ya, suka kepo kan. Nah, kalau ada kalangan tersendiri kan kita nggak bisa disalahin Pak. Ya mereka sendiri yang mau ngeliat kan. Mereka sendiri yang mau masuk ke grup kita. Soalnya kayak para penista agama dari seberang biasanya mereka alasan katanya ini kan untuk jemaat sendiri ya, kan dilakukan di ruangan tertutup. Ya walaupun mereka menyebarkan melalui FB atau apa, mereka selalu alasannya kayak gitu. Ya seperti itu aja sih Pak, mungkin saran saya ya. Oke, lanjut dulu ya. Satu lagi. Bis Pak Chandra. Oh, ini Pak Laptop lagi. Skip dulu Pak Laptop ya. Tadi belum ya? Pak Laptop. Ya, silakan. Pak Laptop dulu. Rahayu. Rahayu. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Bapak Jenderal, pencerahannya tentang doktrin yang ada di Indonesia luar biasa. Memang yang kalau menurut kami secara sebagai rakyat jelata yang disampaikan oleh Pastor Paul ini suatu suara kenabian dan yang benar terjadi di lapangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggal bagaimana kita melihatnya, dan semoga dengan disuarakan ini ada perubahan. Seperti orang dilarang beribadah, ada adat budaya yang ditampilkan diusir. Nah ini kan adat-adat Indonesia yang betul-betul sudah mengakar di masyarakat. Kenapa kok dilarang-larang? Padahal kan ini untuk memperkaya budaya kita. Nah, makanya mari kita selalu berdoa dan mendukung semua yang baik. Kita dukung pemerintah karena pemerintah memberikan yang terbaik, cuman banyak oknum-oknum yang menghambat. Nah, biarlah Tuhan yang bekerja. Kita percaya Tuhan kita hidup dan
nyata. Itu saja yang kami sampaikan. Tuhan Yesus berkati Pak Pastor Paul dan Bapak Jenderal dan semuanya. Amin. Oke, stop dulu kali ya. Stop dulu biar nggak kepanjangan. Kita stop dulu biar nggak kepanjangan. Ya, oke, ke Pak Jenderal dulu aja. Silakan Pak Jenderal. Oke, baik. Tadi Opung JJ menyampaikan bahwa kita ini banyak yang paranoid, takut gitu. Tapi kapan sih sejarahnya orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak dipersekusi? Baca aja sejarahnya. Dulu mereka sampai dibawa ke kandang singa, dia tetap. Kejadian 1 di Pakistan kalau nggak salah ya, sampai munculnya lagu mengikut to follow Yesus, mengikut Yesus adalah keputusanku itu. Coba, dia dipersekusi nggak? Satu keluarga. Bayangkan, dia disuruh merubah. Di Afrika. Di Afrika, bukan di daerah Pakistan sana. Bukan, Pak Jenderal. Bukan ya, oke lah. Nanti kita cari, saya lupa lah. Tetapi lagu itu ya, mengikut Yesus keputusanku India, Pak. itu. India. Di mana? India. Di India. Iya, oke lah. India. Bayangin, yang pertama dibunuh apa? Anaknya di depan. Di depan matanya dibunuh anaknya. Kemudian istrinya. Terakhir dia bilang tetap tidak dia mati. Tetapi apa yang terjadi? Jadi berkembang di sana. Ya memang kita sudah siap dipersekusi. Sudah siap. Mau diapain? Begitu kita siap dibaptis, siap menerima tubuh dan darah Yesus, ya kita siap mati. Siap mati dalam arti kata ya kebenaran. Kalau mereka mengatakan kita ketidakbenaran, nah silakan aja, itu haknya mereka, gitu ya. Hak siapa saja. Tetapi kita kan saya katakan, ngapain menyerang mereka kalau toh tidak akan bermanfaat. Makanya kita harus merubah strategi. Strategi itu penting. Ya, strategi itu penting, dari kekuatan lebih penting strategi. Kalau kita nggak punya strategi, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, saya bukan apa-apa ya. Saya mendalami strategi. Dulu itu saya pikir kalau saya belajar dari akademi militer sampai saya jadi jenderal, saya kira saya sudah jago strategi. Dengan membaca buku-buku semua itu. Ternyata itu semua dikutip dari mana? Esensinya dari Bible. Dari Bible semua esensinya itu. Dari Bible. Ya, lihat. Contoh. Ya, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat? Itu strategi enggak? Si Goliat merasa, kecil kali lah kau Daud, anak kecil kan gitu. Merasa, enteng. Sementara Daud juga berpikir lain, kamu besar, sasaran empuk. Ternyata siapa yang kalah? Goliat. Padahal Goliat sudah jagoan nggak perang. Bertempur bermacam-macam dia, berkali-kali dia bertempur. Si Daud pernah bertempur nggak? Tanpa pakai tameng, tanpa pakai apa? Dia bisa menang. Kenapa? Ya itu tadi. Dia percaya bahwa Tuhan beserta dia. Itu aja udahlah. Jadi kalau ini kita tindis menindas, rasa takut yang berlebihan, ya hilang roh, buta rohani sekarang kita ini lama-lama. Ya saya tambah aja itu, Abang Boru JJ. Ya, jadi kita buta memang. Buta roh Babel. Nah sekarang kalau kita mau urut ya, tapi maaf ini agak panjang ini ceritanya. Karena sebagian manusia di dunia ini masih ada di dalam darahnya pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Masih ada turunan si Kain dan masih ada turunan si Set, dan ini kawin mawin. Nah terus bagaimana? Mungkin di darah kita juga ada, tapi darah kita kan sudah ditebus. Makanya kita yang sudah gampang sekali kok. Mereka ini masih turunan Kain atau turunannya si Set. Kan gitu. Padahal sudah yang ditebus, walaupun kawin mawin. Ya dari cara berpikirnya dia punya pengetahuan yang baik atau pengetahuan yang jahat. Saya jujur aja, saya nggak berani menyampaikan pengetahuan yang jahat.
Ya, karena saya merasa sudah dibaptis dan sudah minum darah dan tubuh. Ya, itu aja sudah kuncinya gampang kok. Yang takut-takut itu tadi kata Opung JJ itu roh Babel, roh ketakutan. Ya memang masih ada darah si Kain di dalam tubuhnya. Dan itu pola itu berputar terus loh ya. Berputar terus. Kita lihat. Ishak punya anak kembar. Yakub sama Esau. Kenapa Yakub yang diberkati? Kenapa Esau tidak? Karena Esau lebih banyak darah Kainnya kan menurut analisa saya. Nah yang begini-begini terus sampai ke bawah. Jadi mohon maaf kalau kita mau menceritakan itu Opung JJ, yaitu tadi roh Babel itu masih ada. Siapa roh Babel itu? Bukankah Nimrod? Ya kan? Terus sampai ke bawah. Kalau kita bicara dari sudut pandang sejarah yang tertulis di Bible. Jadi itu ya. Kalau Dek Chandra tadi kan hanya ngomong bagaimana iman. Jadi begini aja lah. Kita kalau mengandalkan power juga susah. Mengandalkan kerja keras juga susah. Jadi kita mengandalkan hubungan sajalah dengan Tuhan. Relationship. Bagaimana kita bisa mendapatkan wisdom. Seperti Sulaiman. Ya dulu bertindak, dia punya wisdom. Dia minta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kan itu aja. Sudahlah, percayakan aja Roh Kudus bekerja. Dia pasti menolong kita. Nggak mungkin. Lihat, Ahmad Dedat itu matinya karena apa? Coba. Berapa menderitanya dia? Karena dia menghujat Roh Kudus, kan begitu. Nah, di apa ini, Pak Paul, saya melihat ada satu nama. Tolong bisa dirubah nggak nama dia? Minta tolonglah supaya namanya dirubah. Dia situ tulisnya namanya Yahweh. Itu kan itu namanya itu nggak boleh itu. Ya, ini Yahweh itu coba mantan jenderal harus diringkus. Tunjukkan mukamu Yahweh. Itu orang Islam itu. Iya memang sudah tahu. Ringkus gimana? Kau berani ringkus saya? Anak buah saya ada di mana-mana. Halo. Ini orang ini pakai nama Tuhan lagi. Yahweh. Ini nanti matinya ya. Kalau saya lihat matinya nanti ini nggak jelas ini orang. Hati-hati loh, kalau sempat nanti saya ngomong begitu kejadian, percaya nggak? Lihat aja nanti. Saya nggak nyumpain Anda karena Anda menjelekkan nama-nama Tuhan saya. Karena dia menjelekkan nama Tuhan itu. Saya tahu kalau dia pasti Muslim. Giring, siapa berani jenderal giring saya? Saya tunggu. Kamu enak aja ngomong. Murid saya semua itu. Kalau saya digiring, apa salah saya? Saya bicara nasionalisme kok. Kamu yang nggak punya nasionalis. Ini khilafah ini. Saya lihat pasti ini itu khilafah itu. Lacak itu arti lacak. Iya. Agen khilafah dia. Agen Arab dia. Jangan bilang Yahweh kampret loh. Itu nama Tuhan itu. Ya. Itu nama Tuhan yang disembah orang Yahudi. Yang disembah oleh kita. Ini coba. Yahweh kampret. Ini nggak, jangan. Kasihan dia, kasihan. Itu dia punya roh ketakutan itu. Dia turunan Babel juga itu. Enggak apa lah. Cuman saya tadi melihat nama itu saya nggak serak saya lihat. Ya kan? Mantan jenderal kok takut? Ngapain takut? Umur saya udah 67, Monyang. Saya beritahu aja, karena Anda nggak punya apa mantan jenderal takut gimana? Nggak pernah takut saya. Kalau takut saya nggak ngomong begini, tahu nggak? Ya ini aja Pak Paul. Ini anak ini lebih bagus di-cut aja itu. Biar dia ganti nama nanti. Iya, justru biarkan supaya kelihatan betapa biadabnya yang dia yakini. Loh iya, masa nama Yahweh dimain-mainin begitu? Ya kan, nggak bagus itu nama Tuhan itu. Tapi nanti ya menghujat Roh Kudus tidak ada ampunnya. Lihat Ahmad Dedat, ini tinggal giliran si Zakir naik nanti kita tunggu. Ya, belum lagi Ayah Waloni itu. Ya udah mulai sakit-sakitan itu. Nggak usah takut lah, kita ada yang bekerja kok. Nggak usah kita menghakimi mereka. Ada hakim yang berhak. Gitu aja lah. Kita kayaknya nggak berhak menghakimi mereka. Ya oke lah. Ada lagi pertanyaan. Saya sebenarnya ingin menyampaikan doktrin Hakam Rata itu, tapi nggak mungkin nggak sempat. Ya karena panjang. Cukup nanti minggu depan lah ya. Oke, Pak Paul. Silakan Pak Paul. Ya, sedikit lagi. Ini terakhir ya, udah nggak ada lagi ya, supaya ini kita selesai. Pak, ini sekarang ini adalah Christine ya. Aduh, puji ya, Tuhan. silakan Christine Natalina.
Iya. Shalom, Bapak Jenderal. Ya, salam. Horas Salam. Majujua. Wah, jua-jua. Kayak Britana. Kurang. Iya, Horas. Iya, au halak kita. Oh iya, kan tadi Waduh. kenapa jua-jua ya? Nah, Iya. saya pancir Keren kata ini. karo. Bahasa Dewa keluar semua ada ini. Ya, kata benih. Itu bahasa karo, Batak karo, bukan Batak apa. Bahasa Jerman Utara itu. Ya, Jerman Utara. Anglo-Sakson. Bahasa Anglo-Sakson. Ya, lanjut. Itu. Iya, Pak Jenderal Mohyate Godang tadi sudah menyampaikan beberapa materi dan makasih Pak sudah kesempatannya untuk Pak Fauzang. Iya, tadi saya cuma mau ini Pak, hanya menyampaikan sedikit apa ya Pak, cerita dan ini fakta ya Pak. Ini dari salah satu mantan muslimah, kemarin dia habis bersaksi, dia menemukan suatu apa ya masalah waktu itu tentang dia KTP-nya Pak ya. Jadi di salah satu desa di NTB ya Pak, di Nusa Tenggara Barat, dia karena dia berpindah agama Pak, jadi Kristen. Nah, dia mau mengurus KTP baru sama si kelurahannya, sama di itunya dia dipersulit. Harus ganti, mendingan agama balik lagi ke agama yang lama begitu Pak. Halo? Iya. Halo? Iya, jelas ya Pak ya? Iya. Lalu akhirnya satu kampung itu karena muslim semua, si Mbak ini dia diusir lah gitu Pak, satu kampung gitu. Saya belum bisa menyebutkan daerahnya. Nanti suatu saat saya akan undang kalau ada kesempatan di linknya Pak Fauzang ya. Mungkin kalian dia bisa, iya siapa tahu dia masih bisa bersaksi. Tetapi mohon maaf identitas masih saya rahasiakan dulu ya Pak. Jadi dan saat ini nanti nggak usah nambah muka juga nggak apa-apa. Oh baik Pak ya. Dan saat ini dia ada di Malaysia, udah 10 tahun lebih ya dia tinggal di Malaysia gitu. Dan dia tidak ada keluarga yang apa sama sekali sudah seperti dibuang lah dari keluarga karena dia memeluk agama Kristen gitu Pak. Nanti suatu saat saya jika berkesempatan jadilah kehendak Tuhan bisa kita bergabung di sini. Iya, luar biasa. Mau tuh ya. Ya, boleh Pak. Dan semangat terus. Ya. Untuk luar Bapak Paul biasa. semangat terus. Terima kasih Bu Christine. Ya, untuk Pak Jenderal juga semangat terus. Saya senang Pak Jenderal pasti semangat itu. Makasih Pak ya materinya, ditunggu berikutnya karena ini sangat memberikan edukasi bagi kami semua ya, apalagi yang kami generasi muda yang haus akan pelajaran seperti ini ya, yang Pancasila tadi seperti tadi, terus ada juga kita dapat firman Tuhan ya Pak ya, begitu. Iya, terima kasih itu saja Pak dari saya. Luar Pak. biasa Bu Christine. Lanjut dulu ya, Amerika silakan Paul Dere. Ada Amerika? Iya, banyak kita internasional, ada di Australia juga. Ada dari Taiwan, ada dari mana-mana. Pak Paul Dere. Wah, Pak Paul Dere lagi nyangkul ini pasti ini, lagi berkebun ini. Wih. Bos. Iya, siap. Pak? Iya, bagus. Jadi luar biasa. Saya sih inginnya pemerintah juga harus dong, jangan berat sebelah. Ya kan? Pemerintah jangan berat sebelah dong, harus peka sekarang karena situasinya udah beda nih, ya kan? Ya kan, pemerintah harus peka. Kalau ini dibiarin terus kan, yang lapisan bawahnya gimana gitu? Senang orang DPR semua nggak bener juga orang DPR, ya kan? Apa yang mau diandelin gitu loh? Justru benteng terakhir tuh adanya di anggota dewan. Kalau anggota dewan udah ngepro juga berat sebelah, ya mau negara ini gimana gitu, ya kan? Kita udah puluhan tahun kita ditekan terus, nggak ada sama sekali mau menghilangkan tabiat radikal itu gitu. Nggak ada upaya-upaya karena semua mau itu yang Pak Paul bilang, mau jadi gigolo. Nah ini mesti dihabisi. Kemarin kan kita ngomongin si Chaplin, ya kan?
si Chaplin. Nah mungkin karena kerasnya kita ngomong, ya mungkin Chaplin juga gerah juga. Nongol lah yang begini-begini, ya kan? Pasti itu. Tapi pemerintah, presiden juga harus tegas gitu loh. Jangan dibiar-biar orang harus akar rumput bawah ini diadu-adu. Ya pasti kan efeknya jelek. Kalau pemerintah tegas, oh ini memang katanya Densus sudah kerja keras. Tapi yang sekali lagi tuh kayak ustadz-ustadz itu kan sebenarnya dia yang mulai dulu. Kita ini ya harus berani lah. Jangan pendeta-pendeta yang di sana itu terus kayak orang susah deh mau ngomong. Pendeta-pendeta ini juga kadang-kadang mau nyelamatin aset apa, pikirannya kan takut mati, ya kan? Kalau benar-benar berapa persen orang Kristen ya kita cobalah kompak, artinya dengan kasih ya, bukan mau kudeta atau fisik, enggak lah, jauh lah itu. Paling enggak kalau ini akan terjadi ya harus ke apa namanya itu hak asasi internasional sekalian aja Popol. Hak asasi internasional kita kumpulin data bukti kita itu adu ke sana, udah itu aja deh, ya kan? Kita nggak ada cerita-cerita yang beginilah gereja ditutup lah, kita mesti berhentiin lah. Ya kan, itu aja Popol, teman-teman. Pak Tobing, saya ingat teman saya ini jadi Tobing nih. Kita sama-sama drummer juga dulu. Waduh, luar Ya, biasa. dia Muslim itu. Oke. Iya Pak, ya tapi ini dia Pak masih Amal dulu. Amal, lalu Chaplin Pak, terakhir. ya. Elisa kita nggak nambah lagi ya, kita tutup ya. Oke, Popol. Amal Terima silakan, kasih, Amal. Ya, terima kasih Pak Popol. Paul dari Amerika. God bless Amerika. Silakan Pak Amal. Amal, skip dulu ya. Nanti bisa nyusul. Pak Chaplin silakan. Oh, Amal silakan Amal. Halo. Ya, Amal. Ya. Saya mengikuti menyimak itu kan lagi rame Pak Paul. Ya, Rahayu. Terus tadi Rahayu juga dan juga Jenderal Tobing itu ya. Nah, saya juga mungkin merefleksikan ini semuanya. Ini saya declare di sini saya Muslim gitu ya. Ya. Saya menyaksikan perdebatan maupun diskusi di sini cukup menarik gitu ya. Cukup menariknya di soal Pancasila gitu ya. Tapi sebelum ke soal Pancasila yang menjadi pengikat kita sebetulnya sebagai sebuah bangsa gitu kan. Ya memang kita akui, saya secara pribadi mengakui kalau kita itu digoyang-goyang dengan isu agama kan gitu. Saya declare di sini saya Muslim gitu ya. Halo? Ini Chaplin saya mute dulu ya. Ya, silakan Pak. Amal silakan. Iya Pak Paul, terima kasih. Sudah bisa ya? Jelas ya? Tadi ikatan kita itu digoyang dengan isu-isu agama. Kan kita merasakan semuanya apa yang disampaikan oleh Pak Paul dan semuanya juga kebetulan di sini minoritas di Indonesia kan juga merasakan bagaimana susahnya mungkin bagaimana beragama gitu kan. Saya juga mungkin empati sedikit lah beberapa hal yang terkait, mungkin salah satu contoh kayak GKI Yasmin itu yang sampai saat ini seperti itu ya ada keprihatinan juga. Barangkali ini kalau kondisinya berbalik pun Muslim akan merasakan yang sama gitu kan. Nah, saya tidak ingin terlalu jauh soal perdebatan agama, tapi mungkin pengalaman saya sebagai orang desa aja gitu kan. Seperti saya tetangganya Pak Paul gitu kan, tetangga sebagai seorang desa gitu kan. Refleksi saya adalah kita kalau dalam beragama itu kan punya nilai-nilai kebaikan kan. Artinya nilai kebaikan itu kan nilai-nilai yang kemanusiaan gitu kan. Saya maaf ya kalau mungkin terkesan menggurui atau bahasanya menggurui ya, maaf ya. Ini hanya pemikiran saya. Agama itu kan kebaikan, kemudian kebaikan itu kan kemanusiaan gitu kan. Nah, sesuatu yang kemanusiaan itu kan pasti jauh dari hal-hal yang mencela, mengolok-olok gitu kan. Ya ini kan menurut saya itu
hal-hal yang mencela, mengolok-olok itu sebaiknya kita tinggalkan. Tapi mungkin saya paham beberapa teman di sini mengapa tadi reaktif ya, karena punya pengalaman ditindas dulu atau dan sebagainya, sehingga muncul refleksi seperti itu. Nah, itu yang mungkin menjadi kita garis bawahi, bahwa kita itu kadang dikoyak atau diadu sesama anak bangsa dengan persoalan-persoalan agama. Itulah yang membuat kita mungkin, menurut saya ya secara pribadi, kita tidak bisa menjadi bangsa yang maju seperti apa yang dicita-citakan oleh Pancasila. Nah, kembali soal yang Pancasila, saya sekarang masuk ke yang Pancasila. Pancasila itu kan sebuah apa ya, warisan dari leluhur bangsa kita yang bisa menjadi pengikat kita untuk menjadi bangsa yang maju kan. Sayangnya kan kita kadang lupa, lalai dengan nilai-nilai Pancasila itu. Kalau kita mungkin membaca sejarah kan di risalah pendirian bangsa gitu kan, kita sudah seharusnya sudah bisa banyak belajar ya. Di sana kan ya hampir mirip dengan mungkin kondisi sekarang ya. Banyak entitas agama yang dalam merumuskan merumuskan dasar-dasar negara itu kan saling ada tarik menarik gitu kan. Kalau orang Islam kan mengklaim orang Islam berkorban gitu kan. Kalau kita baca narasinya kan gitu kan. Itu narasinya kan gitu kan. Nah, makanya dari pendirian bangsa itu kan saya rasa itu kita bisa belajar bahwa ada kerelaan dari para pendiri bangsa itu untuk ayo kita mengikat dalam satu rumah Pancasila. Itu sebetulnya sebuah pelajaran yang sangat perlu kita teladani dan perlu kita renungkan untuk anak cucu kita. Tapi ya saya juga mengakui diri sendiri bahwa faktor agama itu masih sangat kuat di kita, kan? Sehingga kan kadang-kadang kita kemudian lupa dengan Pancasila, menegakkan nilai-nilai Pancasila, kemudian kita lebih terbawa oleh sentimen-sentimen agama, kuatnya agama itu. Kembali lagi soal Pancasila, harusnya saya menerka ya, atau mungkin menyimak atau menduga-duga gitu kan. Kita itu diadu sesama anak bangsa dengan isu-isu agama itu supaya kita itu nggak bisa bangsa Indonesia supaya kita nggak maju menjadi bangsa yang bangsa yang besar gitu kan. Padahal menurut saya dengan warisan Pancasila itu, saya yakin apa yang diceritakan oleh Bung Karno itu bisa menjadi Indonesia bisa menjadi bangsa maju itu kan itu. Nah, saya tadi merefer di Jenderal Toping itu ya, persoalan tadi ada terminologi minoritas mayoritas itu kemudian sehingga membuat teman-teman minoritas itu susah untuk mengisi ruang-ruang politik atau ruang-ruang pengambilan keputusan di Indonesia ini kan. Ya memang demikian, tetapi kalau kita merujuk ke aslinya yang Undang-Undang Dasar 45, setahu saya baca itu kan sebetulnya sudah memberikan ruang yang lebih fair ya, lebih fair dalam konteks tidak membelah bangsa ini dengan terminologi mayoritas minoritas. Artinya undang-undang lama itu kan minoritas itu bisa punya kesempatan yang relatif lebih fair untuk bisa mengisi ruang pengambilan keputusan. Kalau saya tidak salah itu ya, sebelum ada pemilu ini yang one man one vote itu kan tampaknya mulia, bahwa satu orang itu milih satu gundul milih satu suara, itu kan tampaknya mulia kan itu. Tetapi ini kan tidak menguntungkan bagi teman-teman minoritas, karena ya kita di Indonesia mayoritas kan Islam itu. Nah, dulu kalau saya baca Undang-Undang Dasar itu kan tidak seperti one man one vote, itu memberikan ruang yang agak lebih lebar bagi teman-teman minoritas untuk berkontribusi, karena di Undang-Undang lama itu kan kalau nggak salah dibangun dengan asas keterwakilan dan keterpilihan. Nah, ini sebetulnya ruang bagi teman-teman minoritas untuk bisa lebih
mengekspresikan dalam pengambilan keputusan. Ruang keterpilihan kalau nggak salah di masa lalu itu kan melalui pemilu. Nah, melalui pemilu mungkin yang menang mayoritas, tetapi ruang keterwakilan kalau nggak salah dulu itu kan bisa memberikan ruang bagi orang-orang yang tanpa melalui jalur pemilu itu bisa masuk dalam parlemen. Nah, artinya kelompok komunitas apa, kelompok keyakinan apa, terus kelompok mungkin bayangan saya kelompok nelayan otomatis punya perwakilan di sana. Kelompok tentara punya perwakilan seperti yang sudah di masa lalu. Terus kelompok nanti mungkin yang di bayangan saya kelompok komunitas apa punya perwakilan tanpa melalui sebuah pemilu. Itu menurut saya sebuah konsep yang bisa mengikis atau terminologi mayoritas minoritas dalam hal keterwakilan di parlemen. Kalau itu mungkin diupayakan lagi dengan cara mengamandemen undang-undangnya sekarang yang hasil reformasi menjadi undang-undang asli dengan berbagai catatan, itu saya rasa bisa sedikit mengembalikan kekecewaan teman-teman minoritas dalam hal ini dalam mengisi ruang-ruang untuk pengambilan keputusan gitu. Itu yang saya kira bisa menjadi catatan bagi saya ini selama ini mungkin berdiskusi di sana sini atau ngobrol sana sini gitu kan itu. Nah terus yang selanjutnya mungkin yang penting bagi kita mungkin pandangan saya pribadi, kita itu kan refleksi saya pribadi gitu kan ya, kita itu sering heboh dengan soal urusan agama keyakinan gitu kan, yang membuat kita itu kadang lupa dengan persoalan musuh kita itu siapa. Kalau tadi meminjam bahasanya Pak Jenderal Tobing kan kita kalau terminologi agama kan mungkin agak susah ini kan karena menyangkut keyakinan kan. Kalau saya membawa ke ini ya lebih konteks ke kenegaraan kan, musuh kita itu sebenarnya siapa sih? Musuh kita itu kan ya kalangan-kalangan kapitalis oligarkis itu yang mencegah kita menjadi bangsa yang maju kan. Harusnya kita perdebatan wacana itu diarahkan ke sana. Ya mungkin saya paham kalau teman-teman minoritas itu mempersoalkan mayoritas yang menindas itu kan. Ya karena mungkin punya pengalaman seperti itu gitu kan. Itu saya sedikit paham, tetapi barangkali semoga ke depan lebih membaik dan kita nanti perdebatan dan diskursus warga negara itu nantinya semoga ya entah kapan itu kita nanti fokusnya ke persoalan bagaimana Indonesia itu kita maju gitu kan, bagaimana Indonesia itu kita bisa berkontribusi bagi dunia, bisa menjadi bangsa yang maju lah intinya, tanpa mempersoalkan tadi yang soal ketertindasan yang berdasarkan faktor agama. Saya kira itu Pak Paul dan semuanya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Bagus. Ya, makanya saya kasih izin panjang karena ini ada satu yang fair nih ya, orang Muslim yang berani fair masuk ngomong dengan tertata. Walaupun saya nggak setuju, tetapi paling nggak Anda sudah cukup fair untuk masuk dan memaparkan dengan santun. Iya Pak Paul. Jadi tetap saya kasih ya. Kalau saya boleh sedikit lagi, kalau soal yang keyakinan, yang soal berdasarkan iman, apa yang di Pak Paul viral belakangan ini, mungkin itu perdebatannya bisa panjang karena kan kacamatanya kan masing-masing iman gitu. Jadi agak susah gitu kan. Cerdas itu. Kau. Agak susah. Cerdas sekali kau. Benar. Panjang itu. Betul. Susah. Jadi ya makanya harusnya kan ditanya, kenapa kamu jadi Nabi ke-26? Kan harusnya ditanya dong. Tapi kan nggak ada satupun yang mau berani bertanya. Iya. Ya kan? Pak Paul, itulah. Mungkin pesan saya pesan ke nanti wartawan. Pesan saya siapa ini? Ke saya pribadi ya, saya sedikit lagi ya. Ya, Lidah Api sebentar. Habis ini ya Lidah Api tadi udah pesan saya tahu. Oke, nanti habis ini Lidah Api, habis Pak Amal. Silakan Pak Amal selesaikan dulu. Saya berpesan pada diri saya dan juga barangkali membuka hati bagi semua yang ada di sini ya. Kita beragama ya jangan mengolok-olok ataupun jangan menghina. Ya, mungkin ruang-ruang keimanan
di ruang privat itu urusan masing-masing. Tetapi ya saya paham kalau apa yang muncul seperti ini karena punya pengalaman histori yang seperti itu. Ya, saya berharap sih hal-hal yang seperti ini nanti ke depannya sudah mulai tidak ada dan kita mulai perdebatan diskursus kita itu sudah bukan soal persoalan inilah, bukan soal mengolah keimanan orang gitu. Oke. Itu aja, terima kasih Pak Paul. Ya Pak Jenderal. Saya mau sedikit urun sama Pak Amal ini. Ya ini. Jadi silakan Pak Jenderal dulu. Pak Amal, ya. Di doktrin Anda yang saya sering dengar ya, doktrin agama Muslim, saudara Muslim itu mengajarkan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tetapi ada satu hal yang perlu lagi dikembangkan, bahwa agama untuk hidup, bukan hidup untuk agama. Nah, ketika agama untuk hidup, harusnya umatnya semakin baik dong. Semakin penuh dengan kasih, penuh kedamaian, ya, penuh kebahagiaan, penuh persahabatan. Tetapi ketika kita hidup untuk agama, itu tadi, mati pun saya siap membela agama. Di situ terjadilah fanatik. Fanatik beragama. Nah, itu menyebabkan kita konflik. Nah, bagaimana mengembangkan ini? Sekarang ya, tadi kan bilang ada masalah internal. Sekarang apa sih fungsinya agama? Agama itu fungsinya, ini saya sampaikan aja, ini universal ya. Agama itu, peran agama, fungsi agama adalah mengontrol diri kita. Mengontrol pribadi kita. Mengontrol karakter kita. Bukan mengontrol orang lain. Bukan mengontrol agama lain. Yang parah sekarang, mengontrol konstitusi. Nah itu tadi kembali ke amandemen. Sekarang yang merusak amandemen merusak Undang-Undang Dasar 45 dulu, tidak ada perwakilan, ya tidak ada TNI lagi di dalamnya, tidak ada tokoh-tokoh masyarakat, tidak tokoh intelektual, siapa? That's the big question. Jadi nilai-nilai Pancasila sudah dirubah semua. Yang tadi musyawarah untuk mufakat, sekarang bukan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah mufakat, voting. Di situ berbahaya. Arti bedakan ya, musyawarah mufakat sama musyawarah untuk mufakat. Ya, bukan mufakat untuk bermusyawarah. Dibalik-balik sekarang. Kapan amandemen itu? Siapa yang mengamandemen? Mengapa dia mengamandemen? Apa tujuannya dia mengamandemen? Karena dia mau mengontrol semua. Who control? Nah, jadi kelemahan bangsa Indonesia tanpa disadari. Terjadi apa? Self-weapon destruction. Self-weapon destruction itu apa? Kebencian. Ya, dendam. Merasa paling benar. Itu yang merusak bangsa ini. Saya nggak yakin ya. Anak-anak saya sekarang mikir nih. Dia bilang apa? Ya, aku nanti kalau sudah dewasa nggak mau aku di Indonesia. Saya mau ikut tante aja di Jepang. Saya mau ikut tante saya di Jerman. Saya punya ponakan di Jerman, Pak Paul. Ya dia bilang, saya mau ikut tante aja di sana. Lihat Indonesia kayak begini. Anak-anak generasi sekarang sudah paham dia. Sudah ngerti dia. Wah hidup kayak begini gimana? Karena anak-anak sekarang udah pintar loh ya. Dia buka YouTube, dia buka TV. Dia tahu semua. Nah yang sekarang begini inilah. Mau dibawa kemana bangsa ini? Ya. Garis besar haluan negara dibubarkan. MPR lembaga tertinggi dirusak-rusak. Minggu depan, kalau ada waktu Pak Paul, mungkin Selasa Rabu, saya akan menyampaikan ancaman terhadap bangsa ini. Lanjut. Kita boleh, kita bicara ini. Biar ini makin ramai nih. Saya senang ini. Ya kita memanfaatkan momentum. Supaya jangan sia-sia dong. Udah tanggung disalib. Iya, jangan momentum ini kita apa? Ya, karena kalau berhenti momentum ini nggak bagus. Jadi Pak Amal, ya masalahnya orang tidak mengerti apa sih fungsi dan peran agama itu. Ya mengontrol diri kita supaya kita baik. Nah yang terjadi sekarang agama mengontrol agama lain, mengontrol konstitusi lain. Bahkan yang lain-lain dikontrol. Cobalah. Dikontrol semua. Kan gila. Ya kan?
terjadi apa? Pancasila alat pemersatu, sementara sekarang dirubah paradigmanya. Pancasila menjadi alat pemecah. Kan itu udah jelas, alat pemersatu bangsa. Di apa? Kalau di Malaysia namanya 5 rukun negara. Rukun pertama itu apa? Percaya kepada Tuhan. Yang kedua apa? Setia kepada raja. Memang beda. Tapi mereka juga punya. Nah, itu prinsip kita bernegara. Tahu nggak artinya prinsip? Dasar, hukum. Sekarang gini aja lah. Kalau itu di dalam teori strategi, di teori perang, ya mengabaikan prinsip, mengabaikan dasar-dasar perang, ajas-ajas perang, sama saja kita mengundang apa? Kegagalan, mengundang kehancuran. Lah kalau Pancasila itu sudah merupakan dasar, ya dasar negara, ya artinya apa? Tempatkan dia sebagai hukum tertinggi. Ketika kita mengabaikan itu, ya sama aja kita menghancurkan negara. Kalau nggak percaya, apa artinya prinsip? Saya mau jelaskan di sini ya. Hukum graviti apa hukum ya? Kan tadi saya bilang prinsip itu merupakan hukum. Buka aja di kamus. Apa sih artinya prinsip? Nah, itu kalau kita jadikan hukum, coba Anda prinsip apa? Hukum gravitasi. Ketika Anda terjun dari lantai yang 10 tingkat, ketika Anda jatuh, hukumnya apa? Akan ditarik ke bumi kan? Anda mati nggak? Itu. Nah sekarang kita mau mengabaikan prinsip-prinsip itu. Alat pemersatu dijadikan alat pemecah. Gimana ini anak bangsa sekarang ini? Malah zaman Orde Baru nggak ada yang berani berkutik-kutik ngomong-ngomong apa-apapun kan? Tapi setelah reformasi, udah 22 tahun kita kalau nggak salah ini. 75 tahun kita sudah merdeka. Jubili sebenarnya itu. Ya. Terus 22 tahun ini, mendekati 23 tahun kita reformasi. Apa hasilnya bangsa ini? Ribut melulu. Tidak jelas tujuannya kemana ributnya pun. Ya. Jadi mohon maaf Pak Amal, saya nggak apa ya. Cuman inilah yang kita lihat. Inilah situasi, dinamika kehidupan. Berbangsa dan bernegara. Beribadah, bermasyarakat. Realitanya seperti itu. Nggak bisa dibantahkan. Dan ini kredit. Kredit buat siapa? Kredit buat setan-setan itu. Kerajaan kegelapan itu. Kredit juga buat negara-negara di sekitar kita. Aduh, ternyata Indonesia kacau balau. Nah, kita jadi apa? Penjajahan, tapi dalam bentuk lain. Budaya, ekonomi, politik, semua dijajah. Pancasila masih berdiri, masih kita hormati nggak setelah kita reformasi? Mana buktinya? Enggak. Mana buktinya? Nggak ada. Dibikin BPIP ya sama aja. Ngomong sekarang, wah di YouTube itu pelajaran Pancasila. Tapi tidak ada itu yang mengajarkan seperti yang saya ajarkan. Nggak ada, buka aja. Nah yang begini-begini, mudah-mudahan Zoom-nya Pak Ujang ini, walaupun di Nista bagaimana, ya tetap eksis, tapi kita memberitakan berita sukacita. Berita kebenaran. Itu yang paling penting. Kalau nggak bicara kebenaran, saya nggak mau di sini. Benar, saya betul Pak Jenderal. Betul Pak Jenderal. Dan saya kira Pak Jenderal bukan orang bodoh ya. Loh, siapa bilang saya bodoh? Buka aja psikotes saya. Nah, itu saya butuh pengakuan itu tuh. Teman-teman tolong dengar baik-baik itu ya. Jadi Anda yang mengatakan jom kita ini jom tante-tante ngerumpi dan orang bodoh, ya itu siapa tuh? Dokter Deki, siapa lagi itu yang bilang-bilang begitu ya. Kalian teolog-teolog bodoh tuh. Ya. Kita ini nggak ngerumpi ya. Kalian aja yang bodoh nggak tahu maksudnya kita mau ngapain. Nah, itulah. Kemarin adik saya koreksi saya. Bang, apa jangan bilang dulu bodoh. Coba buka kamus bodoh itu apa sih? Saya membuat terminologi bodoh. Saya bilang, bodoh itu adalah punya kemampuan, tapi nggak tahu menggunakan kemampuannya. Kalau bangsa kita ini bodoh, iya, kita punya kemampuan loh. Punya kemampuan, tapi nggak bisa menggunakan kemampuan. Nah, itulah. Kemarin bukan definisinya. Oke ya, Pak Amal. Itu ya Pak Amal ya, saya terima kasih. Ada kepedulian Pak Amal terhadap Jom ini. Ya ikutin terus lah, nggak apa-apa. Kita nggak perlu bertentangan. Boleh masuk ya, teman-teman yang Muslim kan banyak juga yang masuk kemari juga. Ya. Boleh kita berbeda. Boleh berbeda pikiran. Boleh berbeda, amin. Ya. Oke. Nah, jadi memang ya teman-teman, sebentar Pak Caplin, saya mute dulu ya, soalnya feedback Pak Caplin, suaranya feedback.
Pak Chaplin salah satu ini harus dimatikan. Salah satu device-nya Pak Chaplin harus dimatikan karena feedback, entah YouTube-nya atau apanya tuh, atau pakai 2 handphone atau apa ya, dimatikan salah satu supaya jangan feedback. Ya, oke. Jadi begini, saya tadi nggak setuju dengan Pak Amal, tapi kan karena kita bukan mau berdebat tentang Nabi 20 dan sebagainya, tapi kan kita begini loh Pak Amal. Yang Pak Amal cerita itu adalah sebuah retorika, yang artinya seharusnya begitu, seharusnya itu yang diajarkan, ya kan? Tetapi pada kenyataannya aplikasinya di lapang tidak pernah terjadi seperti, tidak pernah, saya bilang tidak pernah. Bohong kalau bilang pernah. Nggak pernah terjadi seperti itu. Sehingga itulah sebabnya channel ini menyuarakan. Loh, mengapa yang dijadi sasaran? Ya kebetulan Islam yang pelakunya. Kalau misalnya Hindu yang pelakunya, saya pasti akan kejar Hindu. Masalahnya yang di Indonesia, yang saya sendiri pernah mengalami, Islam pelakunya. Jadi kalau bilang, wah kamu kan hanya pengamat, enggak, saya kan adalah orang yang mengalami. Jadi saya boleh ngomong, saya adalah saksi sejarah, saya boleh ngomong apa yang terjadi. Ya, dan saya seorang pendeta yang pernah, seorang pejabat di gereja yang pernah ditahbiskan. Jadi saya udah tahu pasti gitu loh, dan saya juga sekolah teologi ya. Jadi saya ngerti, bukannya omong kosong nggak jelas gitu loh. Nah yang kedua, ada nggak sih Islam yang baik? Oh banyak. Saya punya teman-teman orang Islam baik banyak. Tapi rata-rata mereka itu orang-orang yang sudah nggak peduli dengan apa yang katanya beragama. Sholat. Mereka mungkin pengetahuan Al-Qur'annya lebih daripada orang-orang yang suka teriak-teriak bunuh Paul, bunuh segala macam itu. Ya kan lebih pengetahuan Al-Qur'annya lebih tinggi daripada Tengku Usul. Ya kalau Anda lihat nanti di beberapa kelihatannya sudah di take down deh sama, karena Facebook saya udah di take down semua ya. Hari ini Facebook saya kelihatannya udah nggak bisa diakses deh. Nah, kalau Facebook itu memang nyebel itu ya. Saya udah berapa kali tuh diblokir sama Facebook itu. Makanya saya udah jarang Facebookan lagi. Nah, tetapi lihat saya punya banyak teman-teman kok yang bersahabat tuh, bukan teman bersahabat. Lalu aktivitas saya mereka senyum-senyum. Turut prihatin Pak Paul. Wah begitu aja mereka turut prihatin. Aku ya harus sopo-po. Ya memang tidak bisa apa-apa, lah bisa apa. Kamu dia pun udah mengajar ya tetap kalah. Kenapa? Karena ada satu penggerak yang besar di Indonesia, yaitu ideologi khilafah. Makanya harusnya polisi mendukung saya. Harusnya polisi mendukung saya untuk membongkar ular-ular ini supaya keluar semua. Ya kan, nanti kelihatan tuh mana yang ngaku-ngaku nasionalis, mana yang benar-benar nasionalis, ya kan. Sedangkan yang saya lakukan kan itu sebuah respon meminta keadilan atas tindakan yang tidak adil terhadap kami. Oh katanya tampar pipi kanan kiri, oh penafsiran tampar kanan kirinya tuh beda saya sama pendeta lain, ya. Kalau tampar pipi kanan, tampar pipi kiri, ya itu bukan seperti yang Denny Siregar tafsirkan, itu salah. Itu kan tafsirnya pendeta-pendeta yang mainstream. Artinya tampar pipi kanan pipi kiri, dengarkan para wartawan yang ada di sini ya, yang dengarkan Zoom ini, yang dengarkan live YouTube ini. Ketika Yesus ditampar, apakah satu lagi nih tampar nih, nyampe nih kasih, enggak kan? Enggak. Yesus bilang apa? Kenapa kau tampar aku? Benar enggak? Kan Yesus yang ngajarin kalau tampar kanan kasih kiri. Tapi waktu Yesus ditampar, dia nanya, kenapa kau tampar aku? Enggak malah satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Enggak ada. Rasul Paulus ketika ditampar, lagi di sidang itu kan Rasul Paulus itu kan. Di mana di Alexandria, kalau salah itu di sidang dia. Kok di Alexandria, di Yerusalem, waktu ditangkap itu kan. Ditampar, Paulus bilang, satu lagi. Satu lagi. Enggak. Sama, kenapa kau tampar aku? Ya kan? Artinya apa? Kita tuh boleh klarifikasi. Kita tuh boleh melakukan satu klarifikasi. Dan saya melakukan satu klarifikasi. Dan kebetulan klarifikasi saya keras. Saya tidak ada di Zoom ini saya suruh bunuh orang atau suruh goyang Jokowi loh. Nggak ada. Tidak ada di Zoom ini saya suruh untuk lawan negara. Saya selalu bilang, ikuti semua Zoom saya. Saya bilang Roma 13 ayat 1. Kemarin beberapa ada yang nolak saya. Loh, kalau kita dipersekusi, kita tetap harus dukung. Roma 13 ayat 1 ditulis ketika justru Paulus lagi di penjara. Jangan lawan, dan orang Kristen dipersekusi, dianiaya di Roma.
Tapi dikatakan di Roma 13 ayat 1, nggak boleh kamu lawan pemerintah, nggak boleh. Ya kan? Tunduk dan taat kepada pemerintah. Batasnya di mana? Batasnya ketika kamu satu, harus menyangkal Yesus. Kedua, kamu tidak boleh memberitakan Injil. Yang lain kita harus tunduk dan taat. Ya. Serius, walaupun kita dibunuh, dipenjara, ya itu kita tunduk dan taat. Boleh nggak kita mengkritik? Boleh. Contohnya siapa? Yohanes Pembaptis. Dia tunjuk itu muka Herodes. Kamu berzina, itu rajanya loh. Contohnya siapa? Nabi Nathan. Dia tunjuk mukanya Daud. Kamu berzina. Gitu ya. Contoh itu kan contoh begitu kan contoh. Artinya kita boleh mengungkapkan dosa, kita melakukan kritik. Karena itu di ajaran. Tetapi selebihnya kita harus mendoakan dan memberkati kota itu. Makanya saya kan bilang diakonia, kasih makan orang miskin. Apa pernah diliput sama wartawan? Kalian kurang ajar kau. Kau cuma sebutnya Nabi ke-26 doang. Kenapa kamu nggak sebut bahwa saya suruh kasih makan orang? Kan banyak hampir setiap Zoom saya bilang, kasih makan. Hai orang Kristen, kasih makan. Diakonia, kasih makan. Jangan cuma pendeta-pendeta jangan cuma beli mobil mewah doang lu. Jangan pernah kasih kolektor ke pendeta-pendeta yang mobilnya Alphard yang pakai limosin. Berikan uangmu itu ke panti asuhan, kasih makan orang-orang di penjara. Ya kan? Diakonia buat Papua. Diakonia, karena kalau Papua pandai, tidak mungkin minta merdeka. Kenapa nggak kau liput itu? Artinya, kalian itu cuma cari duit. Wartawan kurang ajar kalian itu. Cuma cari makan doang. Kalian nggak cari kebenaran. Wartawan busuk kau. Kadrun. Ya bukan masalah kadrunnya, karena ada yang Kristen juga wartawannya. Repot kan? Karena memang cuma cari duit kayak grupnya Pavel. Ya kan? Cuma cari YouTube, cuma jadi subscriber doang. Banyak itu kok. Justru makanya, jadi kalau memang kamu mencari kebenaran, wartawan kan harusnya mencari kebenaran, toh, menginvestigasi kebenaran. Memang bukan melakukan apa namanya satu riset, bukan, tapi investigasi kebenaran. Anda seharusnya cek semuanya. Bahkan Anda harusnya nanya ke saya dong, kayak Tirto ID sama Jawa Pos. Saya tiap hari live. Jadi begitu Pak Amal, sorry, jadi kita melebar ya. Jadi Pak Amal, itu retorika Pak Amal. Saya setuju dengan yang Pak Amal ngomong. Harusnya kita nggak boleh saling menjelekkan agama. Tetapi yang saya lakukan, saya tidak menjelekkan agama. Saya mengatakan kebenaran sesuai dengan apa yang saya alami dan apa yang saya tangkap. Wah, kamu bodoh dong nangkap begitu. Ya mungkin saya bodoh, tetapi kayaknya nggak cuma saya deh yang ngerasain demikian deh. Nggak cuma saya. Banyak, cuman mereka pada nggak berani ngomong aja. Gitu loh. Saya aja yang berani ngomong. Atau mungkin anggaplah cuma seluruh dunia cuma saya. Ya kan? Tetapi itu fakta. Nah sekarang kan nggak ada yang bisa bantah. Harusnya Gus Yakut membantah saya dong. Atau kalian siapalah. Teolog Islam siapapun saya lawan. Sini debat sama saya. Buktikan saya salah. Buktikan saya menista agama kamu. Sebab di dalam iman yang saya, yang Alkitab yang saya yakini, iman yang saya yakini, teologi yang saya yakini, justru nabi kalian yang pertama kali menista iman saya dan kitab suci saya dengan mengatakan Yesus tidak disalib, ya. Apalagi kalian bilang bahwa Alkitab sudah dirubah-rubah, ya kan? Siapa? Kan nabi kalian yang bilang Alkitab sudah dirubah-rubah. Yang ketiga ada di dalam hadis Nabi katanya Muhammad ingin mau menikahi Maria ibu Yesus. Oh itu gila itu. Itu gila itu. Nah itu kan penistaan dari zaman Muhammad. Bukan saya mau menang-menangan, tapi itu kenyataannya ada di terus. Sementara di kitab kami nggak ada menista agama Islam satupun, nggak ada. Dan saya itu hanya mengembalikannya ke kalian. Nah kalian kan nggak pernah melakukan tanya kenapa, ya kan? Itu cuma salah satu contoh. Nah itu salah satu contoh yang saya kembalikan. Makanya saya kembalikan kepada kalian. Nah itulah apologia, kita menjawab. Sebab memang saya harus jawab. Oh itu bukan ranah, itu ranah saya dong. Dan saya tidak mewakili orang Kristen. Saya mewakili diri saya sendiri loh ya. Iya, dan setiap orang, karena kita semua di sini nggak boleh ngaku-ngaku orang yang orangnya belum tentu ngakuin kita toh. Saya mewakili diri saya sendiri dan saya dilindungi oleh undang-undang di negara ini. Tentu bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia nggak dilindungin. Percaya deh, kamu salah ngomong besok kayak Apolinaris dijemput masuk penjara. Ya Omega Suparno dibunuh, ya kan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi itu yang kita suarakan. Nah, termasuk kenapa saya kritik Menteri Agama? Ya karena Menteri Agama sudah hampir setengah tahun nggak bikin apa-apa, cuman bacain Alkitab doang.
Menteri agamanya cuma mampu bacain kitab suci, cuma baca ayat Alkitab doang. Nah, percuma lah. Makanya kita kritik. Lah, orang kerja, kenapa kita nggak kritik? Boleh-boleh saja. Saya kan hanya membukakannya buat kalian, supaya kalian sadar. Tapi kan PGI-nya kan, dia, ya maaf kata ya, saya kalau ngomong katanya jangan ngomong keras-keras tuh ya. Ini kita nggak boleh ngomong keras-keras soalnya seminggu ini ya, pakai ini, bukan gubrak-gubrak, sorry ya. Oke, supaya jangan kebablasan. Harusnya mau saya ngomongin tuh. Jadi tolong teman-teman ya harus fair. Kalau teman-teman wartawan harus fair kalau bikin berita itu. Saya tiap hari nge-zoom ya. Saya bukan mau nantang ya. Ini saya mohon memaafkan kepada polisi. Saya nggak lagi nantang Anda, enggak. Ya kita juga nggak boleh nantang-nantang. Saya lagi nantang orang-orang yang mau ngelaporin saya loh ya. Dan kedua, saya juga saya nge-zoom gini bukan nantang Anda nih. Saya nggak bisa ditangkap. Oh enggak. Polisi itu pandai, bisa. Wah, saya dulu itu banyak kenal polisi. Saya tahu mereka bisa melakukan banyak hal yang aneh-aneh, yang kalian pikir nggak bisa. Ya, tetapi kenapa saya yakin ini? Oh, saya tiap hari live Zoom tampilin anak istri saya loh. Ya kan? Kalian bisa lihat semua. Orang-orang semua dari sini nggak ada yang tampil muka. Kalian YouTuber semua nggak ada yang tampil muka. Saya tampilin muka saya, bahkan anak istri saya ikut nyanyi bareng, kita memuji Tuhan. Artinya apa? Saya udah siap mati. Amin. Gitu. Kenapa? Demi kebenaran yang saya yakini. Tetapi bukan berarti saya siap mati terus dengan mencelakakan orang Islam atau siapapun. Ini kepada keluarga besar saya baru saja dikirimin itu ya WhatsApp. Keluarga besar saya diteror. Ya kan? Saya bilang saya minta maaf kepada keluarga besar saya karena kalian diteror. Sebegitu pengecutkah kalian? Kan? Sebegitu pengecutkah kalian? Nah, itulah masalahnya. Saya berkata-kata di sini, kalian tidak berani hadapin saya. Ya. Kalian cuma bisa ngomong bodoh dan tolol saja, tapi kalian nggak bisa apa-apa ngomong, nggak bisa jawab. Ya kan? Nah, itu kan aneh. Betul. Kalau kalian bisa saya jawab, saya akan diam. Masalahnya kan kalian nggak bisa jawab yang tepat. Kalau kalian bisa jawab yang tepat, saya akan diam. Kasih dong alasannya, kenapa GKI Yasmin ditutup, kenapa gereja-gereja dibredel, kenapa Meliana di penjara, kenapa Apolinaris Darmawan di penjara. Sementara yang lain pada bebas, orang-orang Islam. Kenapa gereja zaman Jokowi minimum ya ada 200 gereja ditutup? Kenapa? Saya tidak salahkan Jokowi. Jokowi dikeroyok. Walaupun ya Jokowi mau jadi presiden harus siap dong, jangan cemen. Tetapi saya tidak menyalahkan. Pada kenyataannya zaman Jokowi ada banyak sekali kemajuan. Oh, jangan bilang nggak ada. Ada. Walaupun tetap saya bilang justru di zaman Jokowi paling banyak gereja ditutup tuh. Ngeri loh. Ada apa? Jokowi bikin peraturan, wah kita harus Pancasila, di bawah, puasa, tutup semua tuh warung-warung di Serang, dipaksa tutup semua, kalau nggak ditutup denda 50 juta, peralatannya diambil. Nah itu kan biadab, peraturan yang biadab, memaksakan agama kalian kepada orang lain, yang walaupun agamanya sama, belum tentu dia setuju dengan Anda. Nah apa bedanya? Nah itu yang saya bilang, bangsa yang munafik. Terus kalian mau tangkap saya, ya kan? Memang saya kasih tawaran. Yang nangkap saya politikus PKS, PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia itu ya, si Husin Alwi Shihab. Kalau rakyat jelata bisa nggak ngasih laporan polisi? Sudah 5 tahun yang lalu nggak ada yang bisa. Sudah saya tunggu, saya tantangin. Itu sayembara itu udah dari 5 tahun yang lalu nggak ada yang bisa. Tiba-tiba si Husin Alwi Shihab kasih laporan itu. Kenapa bisa? Nah, saya curiga Husin Alwi Shihab ini adalah kadrun yang menyamar menjadi nasionalis, termasuk si pengacara siapa itu dulu dia menjadi pengacara Islam, pengacara Muslim, tiba-tiba dia sok nasionalis sekarang, tiba-tiba bilang saya akan pantau sendiri, akan kejar ke Humas ke divisi Humas Polri, saya akan kejar sendiri. Oh tiba-tiba, nah kan kelihatan kan, buka topeng semua kan, termasuk Gus Yakut. Daripada kamu ngurusin saya, bukannya lebih baik Bapak ngurusin GKI Yasmin. Oh saya bukan dari GKI, saya nggak ada kenal orang GKI Yasmin ya, ini bukan pesan sponsor, sorry. Cuman saya melihat keadilan dan saya nggak bisa terima. Saya merasa seperti itu dari kecil soalnya. Dan saya merasakan, kok bisa begitu? Kan saya boleh ngomong dong, ya, dan seterusnya, ya. Jadi begitu Pak Amal ya. Jadi itu retorika yang tadi Pak Amal, harusnya yang Pak Amal ngomong itu harusnya begitu yang harusnya terjadi. Nyatanya kan nggak ada yang begitu. Itulah sebabnya saya bicara.
Tapi itu bukan cuma itu aja, nanti ya, saya nunggu klarifikasi, nanti saya akan bikin hari klarifikasi, ya. Oke gitu ya. Ini Pak Lidapi dulu, saya janji Pak Lidapi dari tadi ngantri di posting ya, Pak Lidapi silakan. Oke, terima kasih. Ya, Bapak tadi wartawan ya bilang ya? Bukan wartawan. Oh, bukan, saya kira Bapak wartawan tadi. Oke lanjut, ya, nanti Pak Lidapi silakan. Oke, terima kasih Pak Paul. Rahayu. Rahayu. Begitu juga sama Amang Pak Tobing. Di sini saya masih perdana nih Pak Paul. Untuk Zoom ini. Karena ada masalah seperti ini, ya pengen bicara juga lah untuk menyuarakan seperti itu kan. Ya. Jadi masalah Pak Paul, ya saya mengatakan ya Pak Paul tetap semangat dan tetap bersabar. Tetap jaga diri, begitu juga tetap awas diri. Ya. Jadi, yang mau saya suarakan seperti ini Pak Paul. Saya ada pertanyaan ini dalam diri saya sendiri ya. Yang artinya itu apa ya? Penista agama itu. Yang namanya agama yang dari Maha Kuasa kan seperti itu ya. Yang namanya kitab, baik itu kitab Bible, Al-Quran, itu kan firman Allah. Firman Tuhan. Nah, jadi maksud saya itu kan itu milik Tuhan. Jadi siapa juga kita untuk membahas itu kan boleh-boleh saja kan seperti itu Pak Paul ya. Tidak ada orang lain melarang lah sebenarnya ya. Jadi dikarenakan itu ada pasal-pasal ataupun hukum penista agama itu sangat saya sayangkan gitu. Kenapa harus dibuat? Ya, kalau kita meremehkan suatu agama itu ataupun kitab-kitabnya ataupun ajarannya itu sebenarnya kalau menurut saya ya kita berhubungan nanti kepada Sang Pencipta. Apa yang kita lakukan yang tidak bagus itu ya pasti Sang Pencipta yang akan nanti memberi hukuman kepada kita. Karena kita itu untuk Sang Pencipta itu sama hak. Bahwa kita semua itu sama-sama ciptaannya. Dan dia itu adalah sama-sama pencipta kita. Nah, jadi itu yang mau saya suarakan. Jadi untuk hukum penista agama ini ya kalau boleh dihapuslah dari Indonesia ini. Jangan lagi ada seperti itu. Jadi karena itu kita ada niatan untuk pertengkaran. Apa sedikit, aduh, bikinlah ini. Pengaduan, apa sedikit bikin pengaduan. Kalau tidak ada hukumnya, tidak berpikiran ke situ lagi, kan seperti itu Pak ya. Nah, karena hukum ini makanya kita menjadi... Putus suaranya Pak Lidapi. Ya maksud saya lantaran hukum hukum penista agama ini, kita menjadi berpikiran untuk mengadu-ngadukan untuk perkara-perkara penistaan agama. Jadi itulah tentang ke situ ya. Jadi satu lagi saya bertanya-tanya tentang apa juga ini. Mendengar selama ini tentang perdebatannya. Saya memang kepercayaan saya belum ada tentang Kristen, tentang Islam juga belum ada kepercayaan saya. Tapi saya yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, seperti itu. Tapi saya belum bisa mengimani agama di Kristen ini, ya agama yang mana yang harus saya bisa anut, Trinitas ataupun Oneness. Saya masih mempelajari itu, Pak Paul. Jadi untuk ke Islam juga saya masih mempelajari. Jadi tentang kerajaan surga sekarang yang saya cari. Tentang agama ini ya. Jadi kesurgaannya Kristen itu ya dikatakan surga itu ada 3. Jadi pertanyaan saya sekarang ya, lagi-lagi ke agama satunya lagi, di manakah apanya gitu surganya? Apakah di dunia ini ataukah di tempat lain gitu? Sebab orang-orang menurut mereka, orang-orang alim juga, orang-orang yang bersih, kalau lagi lapar, boleh makan yang diharamkan gitu. Itu maksud saya
apakah hidupnya itu surganya atau apakah kematiannya nanti. Nah, itu menurut saya. Kalau yang saya analisa, kalau yang orang beriman, orang suci, ya walaupun dia mati kan dia rela mati. Yang penting dia masuk surga. Tidak akan memakan makanan yang haram. Kan seperti itu. Yang diharamkanlah bahasanya ya. Nah, kan seperti itu Pak Paul ya. Makanya saya diam ini bukan mengiyakan ya. Saya dengarkan sampai tuntas dulu. Bukan mengiyakan ya, jadi jangan salah paham. Jadi saya dengar, kalau saya sedikit salah saya potong, sedikit saya potong, nanti nggak kelar-kelar kan. Mendingan saya selesaikan penuh, nanti saya nanti saya kasih respon. Silakan lanjut. Iya, saya mengerti. Tapi saya juga ya mengatakan seperti itu untuk meyakinkan bahasa saya kepada Pak Paul. Itu bahasa saya. Nah, jadi itu kesurgaan itu yang saya ragukan juga. Jadi memang seperti yang apa yang diceritakan orang, kesahduan itu di dalam suatu agama itu menarik juga sih. Tapi kesurgaannya tadi itu menjadi bumerang bagi saya. Karena seperti yang saya ceritakan tadi, orang suci pun untuk mempertahankan hidupnya, rela untuk disarankan untuk memakan yang haram seperti itu. Jadi makanya jadi kendor juga pikiran saya ke situ kan. Nah, jadi memang dari dulu saya seorang Kristen. Tapi sekarang ini memang agak-agak kendor keyakinan saya karena ya kepemimpinan di dalam kaum apa ini juga gereja ini juga ya kebanyakan seperti Pak Paul bilang itu hanya memikirkan kekayaannya sendiri. Dan banyak juga yang mengatakan itu pimpinan gereja-gereja itu bila ada pada dirimu, bagilah pada diri orang lain. Tapi kita minta duitnya 1.000 ataupun keperluan kita ada keperluan 1.000 lagi, contohnya itu dia sangat susah untuk membantu kita. Makanya saya jadi meragukan juga gitu dia Pak Paul. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, saya ingin untuk mendapatkan penjelasan entah siapa yang bisa menerangkan itu ya tolong diterangkanlah untuk memperkuat keyakinan saya. Nah, jadi terima kasihlah Pak Paul, terima kasih semuanya. Oke, ini saya jawab dulu kali ya, ini karena panjang supaya jangan putus tadi ya yang tadi. Oke. Begini Pak Lidah Api, kalau satu saya masalah surga ya. Surga itu bukan sesuatu yang 3 dimensi loh. Jadi nggak ada surga Kristen ada di mana. Nggak ada ya. Dan kata surga itu sendiri, orang Islam dengan orang Kristen itu bingung loh. Ya kan? Yeah. Orang Islamnya juga bingung, orang Kristennya banyak yang bingung. Maksudnya bukan saya, orang Kristen pada umumnya. Karena kata surga sendiri itu kan dari bahasa Sanskrit kan. Nah, terus diadopsi oleh orang Kristen, oleh orang Islam juga, dan orang Kristen di Indonesia. Lalu katanya surga, rasanya itu jauh di sana. Nah, itu pola-pola di dalam Hindu, panteisme Hindu, Buddha, surga itu yang jauh di sana. Tapi kalau di dalam kekristenan surga itu nggak jauh di sana loh. Ya kan? Karena itu alam bukan yang 3 dimensi. Hades itu ada di mana dunia orang mati. Kalau neraka belum ada ya, neraka belum ada isinya, masih nanti. Nah, kalau dibilang orang Kristen sekarang mana? Kalau sekarang kita pergi ke yang disebut surga-surga itu yang di dalam Alkitab disebut dengan Firdaus. Nah, jadi jangan sampai kebalik-balik tuh. Jadi sekarang ini masa penantian semua sampai nanti di hari penghakiman. Kita semua di Firdaus. Nah, kemudian yang percaya kepada Yesus pergi ke Firdaus, namanya Paradiso. Kalau yang tidak percaya Yesus, dia perginya ke Hades, ke dunia orang mati. Ya kan? Ya. Nah, kalau di dalam Hades disebutkan itu cuma ada kegelapan. Kalau di Firdaus, di situ disebutkan sama seperti Lazarus di pangkuan Bapak Abraham. Dan di situ ada taman-taman. Firdaus itu Paradiso atau Firdaus artinya taman Tuhan. Jadi taman kan? Taman Tuhan. Nah, Eden juga artinya taman Tuhan. Jadi kalau bilang Eden itu di bumi, nah itu dalam arti yang non 3 dimensi. Suasana Eden itu ada di bumi. Suasana Eden. Tapi kan ada di bumi apa? Fisikalnya. Tapi suasananya gini. Jadi bisa nggak kalau surga itu ada di bumi? Tuhan Yesus selalu mengajarkan, datanglah kerajaanmu di bumi. Oke, Pak Yus, masuk ke Zoom nggak? Nggak ya? Nah, jadi kata datanglah kerajaanmu itu artinya surga itu bisa sekarang secara kenyataannya dan nanti secara sekarang di selama kita masih hidup di dalam daging ini kita berdoa supaya surga datang.
Artinya apa? Dengan kita melakukan kebaikan. Kalau semua orang berbuat baik sesamanya, berbuat adil kepada sesamanya, mengasihi, berdiakonia itu sedekah. Nah, itu sedekah itu, diakonia itu, termasuk memberikan perhatian, memberikan charity, terus kita menyatakan kasih kita kepada sesama. Nah, itu masuk dalam diakonia. Maka surga kan, orang yang 7 hari nggak makan, tiba-tiba dikasih makan, serasa surga tuh. Ya kan, kita menghadirkan kerajaan surga bagi sesama kita. Kalau kita rajin menghasilkan kerajaan surga bagi sesama kita, kita akan menghadirkan surga bagi diri kita sendiri. Walaupun seringkali ketika kita menghadirkan surga bagi sesama kita harus disalib. Kayak saya sekarang ini kan. Termasuk Tuhan Yesus kan. Ya, dianggap penista agama kan. Tetapi hukumannya lucu. Penista agama, tapi hukumannya adalah hukuman pemberontakan, makar sama kaisar. Ya kan? Lucu kan? Nah, itu yang terjadi. Itulah terjadi. Makanya kita ini harus menghadirkan kerajaan. Lihat, di semua Zoom saya selalu bilang marturia, bersaksi. Bersaksi itu bukan cuma mulut kita, tapi gaya hidup kita jadi saksi. Ya kan? Kedua, berdiakonia. Kita berbagi prioknasi kita sama orang. Masalahnya kan sekarang bahkan orang Kristen saja nggak berbagi. Ya kan? Gerejanya makin kaya, lingkungannya makin kumuh. Jangan pakai cap gereja berbaginya. Nggak boleh gitu sih. Dan kalau berbagi pun jangan pakai organisasi, jangan pakai cap gereja harusnya. Tapi masalahnya sekarang banyak gereja berbaginya dengan kasih label gereja tertentu. Makanya orang Islamnya marah kan, dibilang Islamisasi. Coba kalau lihat gereja Katolik, nggak pernah dia bikin bagi-bagi terus pakai nama gereja Katolik. Itu yang benar, berbagi. Kita menghadirkan kerajaan Allah. Nah, saya melakukan apa? Kritik sosial di sini. Apakah itu terus dianggap sesat? Nah, sementara banyak orang ribut dengan yang Bapak bilang tadi, dogma-dogma tadi, oneness Trinitas. Sementara Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin oneness Trinitas, Sabellian dan sebagainya. Tuhan Yesus ngajarinya apa? Percaya kepadaku. Bukan akunya yang bagaimana? Loh, aku ini yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, mati disalib, bangkit pada hari ketiga, 3 malam aku di perut bumi. Jadi bukan yang oneness Trinitas, itu abaikan itu, Pak. Percaya saya. Abaikan. Saya S2 teologi 2 kali, saya S3 teologi, saya tahu persis ayat itu begitu bunyinya. Ya. Dan saya sekarang lagi belajar Mesianic Yudaisme di sini. Ancient Hebrew. Ya kan? Jadi saya ngerti persis. Artinya seperti itu, bukan oneness Trinitas, Sabellian. Bahkan saya pun mengakui saksi Yehova itu bisa masuk surga. Karena dia percaya kepada Yesus yang adalah kuriosnya dia. Pengakuannya di sana disuruh apa yang tertulis? Mengaku bahwa Yesus adalah kurios, tuan, majikan. Tapi benar-benar kurios, bukan basa-basi, bukan mister ya. Tapi Lord, bukan mister. Kita disuruh mengakuinya Yesus adalah Lord, bukan mister. Jangan bingung, bukan sir. Lord. Penguasa, artinya itu penguasanya kita. Itu pengakuannya. Nah, kalau Yesus adalah Allah, itu adalah pengalamanmu pribadi nanti. Yesus sendiri akan menunjukkan kepadamu. Kalau saya sudah pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, makanya saya sangat yakin Yesus itu adalah Allah. Dan Alkitab saya, ketika saya baca, ternyata menggiring saya ke sana. Walaupun tidak secara eksplisit. Tetapi secara teologis, kita tahu, oh ini maksudnya Yesus adalah, oh ternyata maksudnya ini. Dan itu saya nggak bisa ajarkan satu-satu dengan paksa kepada Anda, nggak bakal bisa ngerti. Makanya yang paling benar adalah kasih tahu majikan Tuhan itu dari kata kurios, Lord, Adonai, dan satu-satunya juru selamatmu. Ia mati disalib. Kalau Muhammad nggak percaya Yesus mati disalib, makanya dia nggak selamat menurut iman Kristen. Ya kan? Muhammad nggak selamat karena dia tidak percaya Yesus mati disalib. Sedangkan iman Kristen berkata Yesus mati disalib. Dan bangkit. Nah, bahkan bangkit, bukan cuma mati. Makanya Roma 10 ayat 9 mengaku dengan mulut Yesus adalah majikanmu, penguasamu, dan percaya bahwa Theos sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sudah membangkitkan. Jadi bukan nanti, sudah. Itu percayanya itu. Nah, surganya bagaimana? Hari ini kita datangkan surga. Saya datangkan surga bagi banyak orang. Ya. Kemudian nanti pun setelah saya mati, saya akan pergi ke surga itu. Dan nanti di akhir zaman ketika Yesus datang yang kedua kali, maka kita semua akan pindah. Yang percaya ini, saya yang percaya kepada Yesus akan pindah
ke kerajaan 1000 tahun. Nah, disitulah baru ada kerajaan yang besar, kerajaan Allah yang besar. Dan habis kerajaan 1000 tahun, nanti ada cerita langit dan bumi yang baru. Nah, itu masih panjang jadinya, Pak. Kiamat masih panjang, masih 1000 tahun lagi kiamat itu. Ya, itu yang tertulis jelas di Alkitab. Jadi jangan belajar yang nggak tertulis. Sebenarnya Bapak bisa belajar sendiri, Pak, dari Alkitab, Pak. Baca semua yang tertulis. Iya, iya. Gitu, Pak. Jadi jangan bingung lagi. Nah, kalau yang paling gini, Pak Paul, yang paling saya pertanyakan memang itu ya itu surganya agama yang lain lah ya. Nah, itu dia. Kalau surga agama yang lain memang satu, saya tidak berhak ngatain surganya orang lain, ya kan? Walaupun saya tahu, saya pernah mengajar Islamologi juga, tapi nggak boleh. Saya hanya kasih tahu surganya saya, karena surganya banyak orang pun punya banyak tafsir, Pak. Jadi kalau saya ngajar, ini tafsir yang mana nih? Ya, kan repot kan saya kan. Nah, misalnya surganya Hindu pun juga sama, surganya Buddha pun juga sama. Tetapi saya hanya bisa membandingkan dengan surga yang ada di dalam pengajaran Tuhan Yesus itu seperti itu, Pak, surga itu. Dan surga di dalam surga itu nggak ada cerita makanan haram halal, Pak. Haram halal itu karena kita ada di dunia ini, Pak. Maksud saya seperti ini, Pak Paul, untuk menjaga. Dan Yesus berkata, kalau ada orang bilang di surga ada kawin mengawinkan, itu kan cuma ada di surganya paganisme, panteisme, ya kan, yang ceritanya Sung Gokong itu yang di surga dewa langitnya itu nanti ada kawin mengawinkan, ya kan? Bilang kamu sesat. Waktu di orang-orang Yahudi ini, orang Saduki datang sama Yesus di surga nanti ada istri punya suami, terus suaminya mati, kawin lagi, terus suaminya mati lagi, kawin lagi, terus 7 kali misalnya nih. Lalu di surga nanti hari kebangkitan nanti si perempuan ini sama siapa suaminya? Yesus bilang, kamu sesat, kamu sesat. Kenapa kamu sesat? 1, kamu nggak ngerti kitab suci. 2, nggak ngerti kuasa Allah. 3, karena kamu ngomong di surga ada kawin mengawinkan. Jadi kalau orang yang berkata di surga ada kawin mengawinkan, ya ada hubungan seks, ada pesta seks, itu orang yang sesat. Begitu, Pak. Bukan itu yang saya tanya, Pak Paul. Ya. Yang saya pikirkan. Yang saya pikirkan itu yang tentang memakan yang haram ini untuk menjaga kehidupannya supaya tidak matilah kelaparannya. Nah, dianjurkan juga bisa memakan makanan yang haram yang sudah diharamkan gitu. Padahal yang haram ini nggak ada, menghambat jalan ke surga. Iya. Yang katanya ada begitu, Pak. Itu saya nggak berani ngomong ya, nggak berani ngomong memastikan karena itu juga ada banyak tafsirnya, Pak. Nah, tapi kalau di dalam kekristenan syarat masuk surga itu cuma 1, percaya kepada Yesus, lahir dari air dan roh, ya kan? Artinya percaya kepada Yesus itu dia lahir baru, lahir dari air dan roh. Itu bukti bahwa dia percaya kan? Kan percaya itu jangan ngomong doang kan, harus ada buktinya gitu kan? Gitu loh, lahir dari air dan roh, yaitu dibaptis dan kemudian dia dipenuhi Roh Kudus, maka dia mengalami kelahiran baru. Ya udahlah, dia bisa masuk surga. Ya, jadi yang lain-lain menurut saya diabaikan aja. Ya. Nah, saya sudah dibaptis. Tapi kan seperti yang saya bilang tadi itu, ya keyakinan saya yang bertuhan ini dengan agama sudah kendor gitu. Jadi Bapak jangan beragama, Pak. Bapak misalnya nih, Bapak dalam Bapak sekarang lingkungan jadi Bapak sudah pergi ke gereja sekarang? Apa belum pernah? Belum. Ya, sebab kekristenan itu tidak berarti Bapak ke gereja terus Bapak jadi Kristen, atau Bapak tidak ke gereja lalu Bapak bukan Kristen, belum lahir baru, bukan. Bapak harus lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus dibaptis, lalu minta Roh Kudus memenuhi hidup Bapak, mengalami kelahiran baru, dan itu nanti Bapak diselamatkan. Taunya kita sudah lahir baru dari mana? Taunya kita lahir baru kalau kita berbuah secara karakter. Ya, baca Galatia 5 ayat 22-23. Kedua, kalau Bapak berbuah jiwa-jiwa, artinya apa? Bapak selalu tiap hari ada keinginan untuk bersaksi, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak. Itu ciri khas seorang lahir baru. Kalau Bapak tidak mengalami itu, saya kira Bapak mungkin belum lahir baru. Orang-orang Kristen yang tidak suka bersaksi, orang-orang Kristen yang tidak suka berdiakonia, saya kira mereka belum lahir baru. Mereka Kristennya cuma agama. Nah, agama itulah yang berbahaya, Pak. Itu ya. Agama itu yang berbahaya, termasuk agama Islam, agama Buddha, agama Hindu. Ketika mereka beragama, mereka melakukan fanatisme. Tadi kan Pak Jero sudah bilang, fanatisme itulah yang membuat orang saling bunuh. Jadi ada pembelaan ya. Iya, itu yang mengerikan, Pak, antara agama dengan bertuhan.
Makanya sila pertama itu bukan beragama, Pak, bilangnya ketuhanan, Pak, bukan keagamaan, Pak. Iya, ya. Bagus sekali tuh sila pertama, Pak, ketuhanan. Saya bilang ini gila nih Pancasila, hebat bener ini. Kenapa bilangnya ketuhanan ya, nggak keagamaan ya? Iya, betul. Ya kan? Karena ada satu Tuhan. Jadi kalau kita ngomong apakah Pancasila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebuah agnostisisme, sinkretisme? Oh, bukan. Oh, agnostisisme bukan juga. Semua orang punya tafsir sendiri-sendiri tentang Tuhannya. Tetapi mereka bertuhan. Kalau dia bertuhan, dia kan mencari kebaikan, toh? Bukan mencari sebuah perbuatan yang merusak. Nggak mungkin Tuhan itu ngajari kita untuk ngebom gereja. Nggak mungkin Tuhan ngajari untuk bunuh Paul. Kebencian lah ya. Iya, tidak ada Tuhan. Makanya saya kan nggak pernah ngajari bunuh Islam, nggak ada, nggak boleh juga. Berarti saya ngawur kalau saya ngajari begitu. Saya bilang apa? Ayo teman-teman, kasih diakonia. Itu orang-orang Islam lagi lapar semua. Kasih makan mereka supaya jangan mudah dihasut oleh agama. Lihat ya, amati semua som saya. Sebenarnya saya ngajarin untuk bertuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Esa bukan satu ya. Soekarno udah jelas bilang Esa itu bukan angka satu. Orang Bali, Esanya masa cuma satu. Wah, kalau bilang ketuhanan yang Maha Esa, Esanya satu, orang Bali bisa marah, nggak mau ikut Indonesia. Dari dulu juga nggak mau orang Bali juga, ya kan? Karena Esa itu bukan angka satu kan, tapi yang itu, ya kan? Gitu ya Pak Lidapi. Terakhir, ya boleh silakan terakhir. Kemudian kita harus selesaikan segera. Ya. Terima kasihlah Pak Paul ya untuk penjelasannya semua. Jadi di sini juga saya berharap untuk teman-teman itu yang ada di Zoom ini ataupun yang ada di luar semua, ya supaya menyuarakan lah supaya hukum penistaan agama ini dihapus saja gitu. Betul, harusnya dihapus penistaan agama itu. Karena kan sebetulnya kan kemarin sudah dijanjiin sama Jokowi sama Kapolri kan, tidak ada lagi pasal karet, tidak ada lagi undang-undang penistaan agama, ya kan? Nggak ada lah agama dinista, berarti agamanya rese. Kalau bagaimana kita menista agama coba? Iya, kita punya sama-sama hak sama Tuhan kan seperti itu. Betul, ya tadi yang Bapak bilang. Kalau kitab suci itu memang berasal dari Tuhan, berarti kita bisa bahas apa saja. Kalau memang Tuhan itu ada, ketika saya mengucap Tuhan, biarlah Tuhan kutuk saya. Ya toh? Iya. Kalau memang Tuhan itu ada, saya dianggap mengucap Tuhan salah satu dari apa yang kalian yakini. Biarlah Tuhan yang mengutuk saya. Kayak orang Eropa loh. Kalau memang Tuhan itu ada, mereka hujat Yesus, mereka hujat Paus. Tuhannya juga tenang-tenang aja kok malah kalian yang rese. Kan lo di Eropa ini ya, di Perancis kemarin loh. Terus saya protes kan sama satu uskup itu kemarin ya. Loh, saya bilang, Pak, kenapa Bapak nggak marah? Bapak kan sebagai pemuka agama bisa ini kan. Dia bilang, kalau memang Tuhan itu ada, ya, dan saya yakin ada. Kalau memang Tuhan nggak suka, biar kirim geledek yang besar sama dia mati, duer gitu kan. Tapi Tuhan saya masalahnya nggak begitu. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan bilang aja kalau Tuhan aja diam aja, kenapa saya harus rese? Tuhannya aja diam aja. Begitu loh Pak. Tuhan aja nggak marah kok, kenapa saya harus marah? Nah, hari ini Denny Siregar bahas saya, tapi kurang pinter Denny Siregar. Harusnya masuk minta ajarin Denny Siregar nanti. Saya ajarin cara ngomongnya. Kalau memang Tuhan itu ada, ya, biarlah dia kutuk orang-orang yang menista agama ini. Nah, yang kedua, kalau memang kita yakin Tuhan dan memang Tuhan nggak mengutuk, artinya apa? Kalau Tuhan aja nggak marah, kenapa kamu harus marah? Artinya Tuhan ngajarin kita bertoleransi. Tuhan tuh ngajarin kita bertoleransi. Saya ini adalah sebuah laboratorium. Makanya sekarang selain Nabi ke-26, saya mengangkat diri saya menjadi Nabi Pancasila. Ayo loh, mampus. Oke, silakan begitu aja ya. Ini saya harus selesai karena teman-teman yang antri nggak bisa dilanjutkan karena saya ada acara lagi. Saya terlambat 15 menit. Saya udah diteleponin terus sama orang nih. Pak Jenderal, mohon kasih kata penutup Pak Jenderal. Nanti di sini ada sahabat saya dari Kodam 9. Mana nih sahabat saya Kodam 9? Tolong tampakkan muka. Komandan Kodam 9, silakan masuk. Mana ini? Wah. Udah ngantuk dia itu Pak Bau. Nggak bener nih. Aduh, nggak bener nih, mutung nih. Nggak dikasih ngomong terus mutung dia. Wah, beneran kan keluar kan? Aduh, marah dia nih. Marah sama saya dia itu. Nggak bener ini Komandan 1 ini. Oke, Pak Jenderal silakan kasih kata penutup Pak Jenderal. Nanti biar Tio Buki yang tutup dalam doa.
Silakan Pak Jenderal. Baiklah. Jadi begini, khusus Pak untuk Pak Lidah Api. Jangan ragu-ragu mengikut Yesus. Amin. Oke, satu. Kita sebagai orang percaya. Gini pertanyaannya, harusnya Pak Lidah Api begini. Mengapa saya harus mengikut Yesus? Yang pertama, saya kasih tahu ya, bahwa mengikut Yesus jelas tujuannya. Bukan naik ke surga loh ya, masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau Pak Lidah Api tanya, di mana kerajaan surga? Itu nanti di bumi. Tapi kalau kerajaan Tuhan yang ada di surga sana, nah itu. Jadi bedakan ya, baca di Bible, masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan masuk ke surga, nggak ada. Bukan, saya udah baca Bible. Itu perlu. Yang kedua, jelas tujuannya. Yang kedua, logikanya benar. Ya, fundamentalnya benar, moralitasnya benar. Dan itu terbukti. Artinya terbukti dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan belum digenapi, nanti lihat digenapi. Ya, jadi surga itu kalau buka Bible ya, jangan Alkitab orang Indonesia. Kalau Alkitab Indonesia di situ pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau bahasa Ibraninya tidak langit, surga-surga, heavens. Nah, jadi ini pun juga ada perbedaan. Jadi nggak usah takut masalah surga. Ya, nah, empirical, jelas sudah terbukti dari berbagai pengalaman. Kalau kita tanya sama orang ateis, mengapa dia jadi ateis? Ya itu kita harus menanya, what is the reason behind? Kalau saya ditanya jelas tujuannya, ajarannya bermoral, ya terus ada logika yang berkepanjangan, logika yang berkelanjutan. Ya, ada tujuan. Itu aja supaya nggak keluar dari kekristenan. Jangan ragu-ragu. Ya, masalah haram dan halal itu sebenarnya saya juga nggak ngerti ya. Kok munculnya haram dan halal? Padahal di dalam bahasa Inggrisnya clean dan unclean, bersih atau tidak bersih. Iya, betul. Tapi sudahlah. Betul. Wah, kritis juga Pak Jenderal ini. Ya, betul saya Pak Jenderal. Itu, mantap Pak Jenderal. Mantap. Setuju Pak. Nah sekarang kenapa boleh makan babi? Karena babinya sudah bersih, dipelihara dengan rapi. Makanya saya sering bilang, orang kan bikin riset, babi banyak cacingnya. Saya kasih tahu, kalau babi di Jerman nggak ada cacingnya, berani ada cacingnya itu yang buka toko bisa dipenjara itu. Tapi yang nggak boleh, babi liar itu yang bahaya. Wild pig itu memang dia makan segalanya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi syukurlah sebagian besar nggak makan babi. Kalau semuanya makan babi di dunia ini, babi udah habis. Oke, luar biasa sekali penutupnya Pak Jenderal. Sebagai kesimpulan, ya kita perlu merekonstruksi lagi Pancasila sebagai pusat kekuatan. Ya, strategik bangsa Indonesia. Yang kedua, setelah kita rekonstruksi tadi, seperti yang tadi kita rumuskan, kita kemas, kita harus merevitalisasi. Bagaimana Pancasila ini sebagai alat pemersatu. Ya, the way of life bangsa Indonesia, groundswell, prinsip yang harus dipatuhi. Jangan sebagai alat pemecah. Saya juga heran, hati-hati loh ya. Ada kelompok-kelompok seolah-olah menyampaikan 99 kebenaran hanya demi untuk satu kebohongan. Catat itu. Iya. Hanya untuk menyampaikan satu kebohongan, dia tutupi dengan 99 kebenaran. Itu tadi udah dikupas Pak Paula, saya nggak perlu jelaskan lagi. Ya. Tetapi ini yang perlu saya sampaikan di Zoom ini. Ada yang mau tangkap saya salah apa? Mereka kalau ditanya Pancasila juga nggak tahu. Kalau tahu kepala saya dipotong, berani saya Pak Paul. Kalau ngerti Pancasila, mantap Pak Jenderal. Mengimplementasikannya. Saya dosennya mereka kok. Sekarang saya nggak boleh ngajarkan lagi karena saya mengajar Pancasila yang benar. Ya, oke lah, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, besok kita. Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Zoom ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Besok kita jam 8 ya. Besok kita jam 8 sore. Bisa sorean. Terus malam kita ada jam 5 pagi, setiap hari jam 5 pagi ada doa pakai Zoom yang sama di YouTube ini Agios juga ya sementara ya.
Jam 5 pagi ada doa fajar, tidak boleh bicara politik, tidak boleh bicara kasus, tidak boleh bicara yang aneh-aneh. Itu cuma kita cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur buat hari yang baru, minta rahmat dari Tuhan. Ya, tiap pagi jam 5. Tuhan. Itu tiap hari selalu ada orang disembuhkan tuh ya. Nah, ini lagi mamanya Leo udah sembuh katanya. Ya, tiap hari saya selalu ada orang disembuhkan karena kita doanya sepakat ya. Nah, kita dengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Saya nggak tahu nih hari ini Pak David bisa mimpin pujian apa enggak nih. Oke, terus besok jam 8 agak maju besok karena besok saya pulang apa namanya sore bisa nge-zoom jam 8 ya kita besok. Oke, Pak Tio Buki boleh pimpin dalam doa. Amin. Ini soal vaksin Nusantara nggak dibahas dulu kok ya? Belum dulu karena mungkin besok beberapa hari lagi nanti sekalian nih Pak Jenderal besok sekalian lanjutin lagi saya besok. Tanya soal Ya, besok kita masih dengan Pak Jenderal ini karena kita ini ya supaya teman-teman juga reda juga nggak dikira saya nantang-nantang juga kan. Maksudnya nantang-nantang polisi bukan ya. Saya itu nantang-nantang orang-orang yang kadrun-kadrun yang sok Pancasila yang sok itu tadi ya, yang agamanya katanya hebat-hebat itu. Yang gemesin ya saya dari kemarin gemesnya sama Kristober juga kok. Yang Kristen-Kristen nah, itu YouTuber besok kita lanjut. Besok kita lanjut lagi. Sekarang berdua dulu karena saya ditungguin orang. Iya. Ya, kita tutup dalam doa dulu. Jangan kita tutup dalam doa karena saya benar-benar harus tinggalkan. Jadi Pak Tio Buki tolong tutup dalam doa. Besok kita lanjutkan jam 8. Masih kita lanjut terus ya. Teman-teman mohon sabar sampai besok jam 8 tetap saya buka Zoom-nya, jangan khawatir. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa, kita sucikan hati, tenangkan hati dan pikiran. Saya pimpin dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau yang sungguh baik, Engkau yang mempersatukan kami di Zoom ini, di YouTube ini. Kami berdoa kasih-Mu, kasih karunia anugerah-Mu yang cuma-cuma, yang tanpa batas, tanpa syarat, mengalir bagi semua orang di tempat ini, bagi semua yang menyaksikan, berpartisipasi dalam Zoom maupun dalam YouTube. Kami percaya kasih-Mu, karunia-Mu melampaui segala perbedaan, melampaui segala kebinekaan Tuhan. Kami berikan kami hati yang selalu mau mengasihi, melampaui segala agama, segala doktrin, segala perbedaan Tuhan. Persatukan kami hanya dalam kasih-Mu, kasih Tuhan yang maha baik. Kami juga berdoa buat pemerintah, buat para pembesar kami, buat Presiden, Kapolri, segala pejabat kepolisian, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengatasi segala persoalan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami, baik yang di NTT maupun dimanapun yang sedang mengalami musibah. Kami percaya ada tangan kasih Tuhan yang terus menolong, berikan hati yang bagi umat-umat-Mu yang mau mengasihi, mau turun tangan menolong mereka Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap kami di sini, damai sejahtera yang melampaui segala akal, melampaui segala kondisi, segala keadaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku yang di live Zoom, di live YouTube, apapun agamamu, kalau engkau percaya, engkau akan menerima berkat ini. Yebareka Adonai wa yismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peneo eleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhannya Trinitas, Tuhannya Wanes, Tuhannya Sabelian, Tuhannya Saksi Yehova, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Kurios Adonai, majikan kami, penguasa kami, dan juru selamat kami. Amin. Viralkan. Haleluya. Sudah viralkan ya, tolong ya Hagiosnya tolong di-like dan di-subscribe. Hagios Eropa ya, di-like dan di-subscribe, diviralkan. Wajib. Bilang apa Bung Ilkecot? Bilangnya gimana penutupnya? Bung Jenderal. Nah, mantap. Oke, God bless you semuanya. Amin. Teman-teman wartawan yang mau kontak saya bisa ke hagios.eu@gmail.com ya. Kasih fair dong. Kalau mau kasih berita itu yang fair. hagios.eu@gmail.com ya. Kristober juga kok.